bunuh Lin Entian. Jika dia terbunuh, maka dia bukan orang yang guru suruh aku untuk dekati. Lin Entian pasti sudah terintimidasi oleh oraku dan mengompolkan. Hari ini begitu kamu menginjakkan kaki di arena, kamu pasti akan mati. Di mana dia mendapatkan batu ron untuk membeli jimat ki spiritual ini? Lin Entian, bersiaplah untuk mati. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa kalah? Semua orang di keluarga Lin adalah sekelompok. Orang berpandangan sempit, aku bisa saja membunuhmu. Tapi karena pertimbangan kekerabatan kita, aku akan mengampuni nyawamu. Namun aku telah menghancurkan akar spiritualmu. Selamat kepada Lin Entian. Karena masuk 16 besar. Bagaimana ini mungkin? Seorang raja pedang tingkat 35, ternyata dikalahkan oleh seorang pendekar pedang tingkat 10. Jika aku tidak melihat pemandangan ini dengan mataku sendiri, aku tidak akan berani membayangkannya. Astaga, mungkinkah pemuda Entian ini benar-benar orang yang guru bicarakan? Sesepuh itu. Tidak, itu tidak benar, itu tidak benar. Ini tidak logis. Adik perempuan Su, jika aku tidak salah dengar tadi, kamu menyuruhnya menggunakan jimat ki spiritual kan? Roar jimat ki spiritual yang kamu beli tadi, ternyata dibeli untuk sampah Lin Entian itu. Aku. Jawab aku. Oh tidak, guru ingin setelah turnamen seni bela diri, aku menikahi Duan Yusuan. Aku menanggung tanggung jawab untuk Akademi Maple Jernih dan keselamatan ratusan ribu sesama murid. Jika Duan Yusuan berhati picik dan menyimpan dendam padaku, aku khawatir itu akan memengaruhi rencana guru. Selamat pemuda Lin Entian atas masuknya ke 16 besar. Kau terlalu baik. Jawab aku. Kalau tidak, bagaimana sampah ini bisa? Bagaimana dia bisa menang? Mengalahkan Lin Feng, seorang raja pedang tingkat 35. Apakah tingkat 35 sangat kuat? Aku Lin Entian selalu mengandalkan diriku sendiri, bukan pada orang lain. Apalagi dia. Bakat macam apa yang kamu miliki, Nan? Semua orang tahu, kamu pasti menggunakan jimat ki spiritual milik Kaisar Pedang tingkat 99. Kalau tidak kamu seorang pendekar pedang level 10, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan Lin Feng, seorang raja pedang level 35? Jadi bagaimana jika aku seorang pendekar pedang level 10? Apalagi Lin Feng. Bahkan semua orang yang hadir di sini, termasuk yang mulia pedang level 66 itu, aku bahkan tidak menganggap mereka penting. Sangat sombong. Kamu benar-benar sombong. Aku hampir ingin memukulnya. Kamu harus santai saja. Aku rasa Tuan Muda Entian tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Kakak Luli, aku rasa metode kultivasi jahatmu kambuh lagi. Ingin melahapnya. Api yang kamu memujinya begitu banyak. Tidakkah kamu takut memujinya sampai celaka? Siapapun bisa menyombongkan diri. Jimat ki spiritual level 99. Dengan 90% kekuatannya. Berharga 1 juta uang perak. Jangankan keluarga Linmu. Murid jenius dari 5 alam suci agun. Bahkan para juga menghabiskan semua tabungan mereka untuk mendapatkan 1 atau 2. Dan aku juga menggunakan semua milik keluarga Duan kami industri di Akademi Maple Jernih. Di Akademi Maple Jernih untuk mendapatkan 10. Lalu, aku bilang kamu si miskin. Seumur hidupmu kau takkan mampu membeli jimat ki spiritual. Jimat ki spiritual itu pasti diberikan kepadamu oleh Ru'er. apa kamu bilang aku tidak punya uang roh? Jika kamu bisa menghasilkan 100 uang roh sekarang juga, Tuan Muda Duan akan berlutut di hadapanmu saat itu juga. Kau mengatakannya. Aku sudah mengatakannya. 100 keping. Kalau begitu aku benar-benar tidak punya itu. Catatan spiritual ini ada lebih dari 10 juta kan? Begitu banyak catatan spiritual. Jumlah ini cukup untuk semua orangku hidup selama beberapa dekade. Santai saja, keluarkan belasan juta tiket roh. Guru kita saja mungkin tak sanggup ya. Bagaimana mungkin? Meskipun keluarga Duanku luas dan kaya, kami tak sanggup keluarkan uang roh sebanyak itu sekaligus. Lin Entian, catatan-catatan semangatmu ini. Tentu saja itu milikku. Berlututlah. Cukup, Lin Entian. Kamu sudah masuk 16 besar. Cepat kembali dan bersiap untuk pertandingan besok. Tidak mampu bermain. Bagaimana bisa ada begitu banyak uang roh? Lin Entian. Bagaimana perasaanku? Aku semakin tidak memahamimu. Ru'er, aku salah menilaimu barusan. Aku tidak tahu dia bisa punya begitu banyak uang roh. Jadi jimat ki spiritual itu dia membelinya sendiri. Mungkin. Meskipun dia punya begitu banyak batu ron, tapi aku membeli 10 jimat ki spiritual sekaligus. Jimat ki spiritual di pavilion harta karun Rom sudah habis terjual. Dia pasti tidak punya jimat ki spiritual lebih banyak dariku. Lin Entian, di perempat final, lawanmu kebetulan adalah aku. Aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Guru mengapa baru tiba? Rencana untuk menyerang Akademi Maple Jernih telah berubah. Apa yang terjadi? Cheng Xing orang tua itu meninggal di kota Tianyuan.
Kami sudah menyegel berita itu. Jangan biarkan Akademi Maple Journey tahu. Kaisar Pedang Changqing. Itu adalah seorang kaisar pedang tingkat 94. Siapa yang bisa membunuhnya? Aku dengar dia dibunuh oleh seorang penjaga kecil dari kota Tianyuan. Dia terbunuh. Seorang penjaga kecil. Gimana ada petunjuk soal orang yang kusuruh kau cari? Muridmu memang bertemu seseorang. Seorang pendekar pedang tingkat 10 tanpa akar spiritual. Tapi setelah beberapa kali mencoba. Tapi dia tidak miskin. Saat dia bergerak, itu adalah puluhan juta tiket roh. Sangat boros. Orang ini yang bahkan menghargai buah hati Boldi. Dia seharusnya sangat miskin. Jati tanpa Kaisar Pedang Changqing. Rencana kita dibatalkan. Kalau begitu muridmu sekarang akan membubarkan murid-murid garis tersembunyi. Jangan terburu-buru. Kita masih harus mencari kesempatan untuk membawa orang itu ke sini. Gurumu dan Kaisar Pedang Jinlin akan bertemu dengannya. Ya, Ini Su Yurou dari Akademi Maple Journey. Melawan Luli dari Aula Juesha. Rur, kamu harus berhenti di 16 besar. Gurumu bersiap menjebak musuh untuk membiarkan para murid dari 4 alam suci agung lainnya. Semua masuk 4 besar. Kakak Rur, lakukan gerakanmu. Seorang ahli alam Raja Pedang. Aku tidak menyangka akan seberuntung ini hari ini. Untuk menyaksikan di sini. Duel antara ahli alam Raja Pedang. Ini pasti akan seru. Kakak Rur, kecepatanmu memanggil pedang roh bawaanmu. Terlalu lambat bukan? Aku kalah. Kalah begitu saja. Semakin tinggi seorang pendekar pedang berkultivasi, semakin kecil selisih tingkat kultivasi. Tapi kekuatan mereka mungkin sudah berbeda berlipat. Selamat kepada Luli, karena masuk 8 besar. Sayang sekali, kita tidak akan bertemu Su Yurou di pertandingan selanjutnya. Tapi mengapa dia sengaja kalah? Aku tidak menyangka. Su Yurou biasanya sombong dan angkuh. Dia meremehkan semua orang. Aku kira kamu begitu mampu. Namun kamu bahkan tidak bisa masuk 8 besar. Kamu masih harus melihat kemampuanku. Kakak Rower tidak apa-apa. Meskipun kamu terhenti di 8 besar, aku pasti akan masuk 8 besar. Lawanmu adalah... Selanjutnya Lin Entian lawan Duan Yuzuan. Apa kamu dengar itu? Lawanku adalah Lin Entian. Kamu melawan Lin Entian. Meski Lin Entian punya banyak tiket spiritual, jimat energi spiritual di Balai Lin Bao sudah habis terjual. Setelah melawan Lin Feng, jika dia memakai jimat ki spiritual dariku, maka jika dia melawan Duan Yuzuan, bukankah dia pasti akan mati? Tuan Muda Duan, bisakah Anda mengampuni nyawanya? Kamu ingin aku mengampuni nyawanya? Jika Anda mengampuni nyawanya, setelah turnamen seni bela diri, kita akan segera menikah. Tak kusangka kau mau menikahiku hanya untuk nyawanya. Dan dengan demikian setuju menikahiku. Sangat bagus, luar biasa. Baiklah, aku pasti akan mengampuni nyawanya. Lin Entian, kamu tidak menyangka ini kan? Akan bertemu denganku dalam pertarungan ini. Benar, aku tidak menyangka. Akan melawan seseorang yang begitu lemah. Aku lemah. Aku adalah seorang Raja Pedang tingkat 51 yang sah. Dan kamu, seorang pendekar pedang tingkat 10 tanpa akar spiritual. Aku yakin kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anjing. Kau benar, aku tidak bisa mengalahkan anjing. Tapi aku bisa mengalahkanmu. Kamu benar-benar bilang aku lebih buruk dari anjing. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Duan. Pemahamanmu sungguh tinggi. Kamu mencari mati. Tuan Muda Duan, ingatlah janjimu padaku. Ru'er bilang untuk mengampuni nyawamu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku akan membiarkanmu menyerang 1 kali duluan. Manfaatkan itu sesuai takdirmu. Sebagus itu kau yang mengatakannya. Anak ini tidak akan benar-benar berpikir seorang pendekar pedang tingkat 10 bisa mengalahkan seorang Raja Pedang tingkat 51 dengan 1 gerakan menyerah. Keberuntungan anak ini, aku takut akan segera habis. Apakah keberuntungan saja cukup untuk bertahan sampai hari ini? Perkataan tuan muda ini seberharga emas. Bersiaplah, aku datang. Ayo. Apakah anak ini masih punya jimat ki spiritual? Bukankah anak ini hanya punya 1 jimat energi spiritual pemberian adik Su Yurou? Itu tidak benar. Dia tidak mengambil 2 jimat ki spiritualku. Jika Su Yurou memberinya jimat ki spiritual, Su Yurou hanya membeli 1. Dia sudah menggunakannya terakhir kali. Apakah pemilik pavilion harta karun spiritual ini mempermainkanku? Rasanya seharusnya ada lebih dari 20 kan. Aku tidak mengerti lagi. Dari mana dia mendapatkan tiket spiritual? Dia dapat banyak jimat ki spiritual dari mana? Anak bagus. Kamu mempermainkanku menggunakan jimat ki spiritual. Aku akan menggunakannya juga.
Ayo, ini adalah milik Kaisar Pedang tingkat 99. 90% kekuatannya. Inilah yang aku habiskan semua tabunganku untuk mendapatkannya. Dan aku punya 10. Bagaimana denganmu? Hal-hal seperti ini, aku bisa memiliki sebanyak yang aku mau. Aku adalah Raja Pedang tingkat 51. Kau hanyalah orang tak berguna tanpa akar spiritual. Hari ini aku akan membuatmu menyadari. Jurang pemisah antara seorang jenius dan orang tak berguna. Itu adalah jurang yang tak bisa dijembatani. Mati. Hanya karena cukup bareng. Kamu akan menghabiskan banyak uang untuk membeli jimat ki spiritual untuk menghadapiku. Kenapa? Yang aku gunakan adalah tingkat 99-90% kekuatan. Jimat ki spiritual. Apakah kau mungkin punya jimat ki spiritual yang lebih kuat dari 90%? Itu tidak mungkin. Apa yang aku gunakan bukan urusanmu. Bukankah cukup jika itu bisa membunuhmu? Tunggu, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Mungkinkah pavilion harta karun spiritual? Mereka punya jimat ki spiritual yang bahkan lebih kuat. Mengapa berlarut-larut dalam pertanyaan ini? Jika tidak ada jimat ki spiritual yang lebih kuat, bagaimana mungkin kau seorang pendekar pedang tingkat 10 bisa mengalahkanku, seorang raja pedang tingkat 51? Selalu ada gunung lebih tinggi dan orang lebih terampil. Jangan percaya apa yang kau lihat. Percayalah pada apa yang kau rasakan. Kau dan Lin Feng telah mencoba membunuhku berkali-kali. Aku tidak menyangka kau akan jatuh ke tanganku. Tunggu, Lin Intian memenangkan babak ini. Selamat kepada Lin Intian, karena masuk 8 besar, tapi tidak di arena. Pertandingan maut tidak bisa diadakan. Membunuh tidak diizinkan di luar arena. Kalau begitu aku bisa membunuhnya sekarang. Roer, cepat selamatkan aku. Lin Entian, biarkan dia pergi. Kalau begitu mohonlah padaku. Aku mohon padamu. Roer, cepat mohon padanya. Kau bisa memohon padaku demi dia. Kau sama sekali tidak boleh memohon padanya karena aku. Selama dia mengampuniku, aku bisa memohon. Kaisar Pedang Ningzui dan ayahku membatalkan pertunangan kita. Mungkinkah dia memutuskan pertunangan kita? Memiliki alasan tersembunyi lainnya. Bagaimana bisa aku demi kasih sayang romantis, mengabaikan tujuan besar mentorku, meninggalkan Akademi Maple Journey, dan mengabaikan nyawa ratusan ribu sesama murid? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Pria Suyuru haruslah individu yang luar biasa. Teladan keunggulan. Lin Entian tidak pantas. Kalau begitu ini adalah terakhir kalinya bagimu melihat tunanganmu. Roer, cepat selamatkan aku. Mati. Ini adalah Akademi Maple Journey. Apakah dia bisa dipertahankan? Bukan urusanmu. Ini adalah Akademi Maple Journey. 4 Kaisar Pedang Pelindung Agung. Semuanya adalah yang mulia pedang di atas tingkat 80. Bahkan jika pemuda ini memiliki jimat ki spiritual, dia masih hanya seorang pendekar pedang tingkat 10. Penggunaan yang begitu sering, tubuhnya pasti akan terguncang dan terluka parah, atau bahkan meledak. Kakak Entian, tidak peduli seberapa bagus keberuntunganmu, jangan gegabah. Sudahlah, memasuki pavilion harta karun dan mendapatkan mutiara biru bercahaya adalah tujuan utamaku. Baiklah, kalau begitu aku akan menghargaimu dan mengampuni nyawa anjingnya. Kakak Entian, tolong tunggu. Ada apa? Setelah maju ke 8 besar hari ini, mengapa tidak minum untuk merayakannya? Baiklah. Ayo pergi. Guru, Kaisar Pedang Jinlin, kami sudah membawa orangnya ke sini. Di mana ini? Apakah kita minum di sini? Lin Entian melihat Kaisar Pedang Jinlin dan Kaisar Pedang Lu Yao. Mengapa tak berlutut dan hormat? Lin Entian cepat beri hormat kepada kedua Kaisar Pedang itu. Kaisar Pedang. Lin Entian, benarkah begitu? Mengapa kamu tidak datang kemari dan biarkan kami melihat? Coba kenakan topeng ini. Lu Yao memberi hormat kepada sesepuh. Jinlin memberi hormat kepada senior. Sesepuh. Senior, apa yang sedang Anda lakukan? Cepat, membungkuk. Salam sesepuh. Salam senior. Kita saling kenal. Orang penting cenderung pelupa senior. Di kota Tianyuan Anda pergi mencuri. Sesepuh itu pergi ke kota Tianyuan untuk meminjam sesuatu. Ternyata itu mereka. Dan 2 Kaisar Pedang. Kau salah orang. Kalian berdua mundur dulu. Ya, Senior, mohon tunggu. Tidak ada orang lain di sini. Saya akan jujur kepada Anda. Sekta Zuan King saya, Aula Juesha, dan Istana Langit Matahari Bulan berniat menghancurkan Akademi Maple Journey. Tapi Istana Langit Matahari Bulan, Kaisar Pedang Changqing meninggal secara tak terduga. Lu Yao dan saya tidak bisa mengalahkan Ningzui. Kami memohon bantuan Anda senior. Astaga, kedua orang itu sebenarnya adalah yang mulia, yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Kaisar Pedang Jinlin dan Kaisar Pedang Lu Yao.
Bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Dan lelaki tua berambut putih yang aku lumpuhkan itu. Mungkinkah dia Kaisar Pedang Changqing? Tapi aku tidak membunuhnya. Kau ingin menghancurkan Akademi Maple Journey. Apa hubungannya denganku? Sesepuh, bukankah Anda mencari 6 bahan obat untuk pil pengumpul roh? Kami sudah mengetahui keberadaan binatang suci naga hitam 10.000 tahun. Bahan-bahan obat untuk memurnikan pil pengumpul roh menyangkut nyawa ibuku. Seniorku ketahui kau tak mau tunjukkan diri, dan Anda tidak ingin mengakuinya. Tapi selama Anda membantu kami menekan Mingzil, setelah kami mengambil alih Akademi Maple Journey, kami akan membantu Anda menemukan naga hitam 10.000 tahun. Sudah selesai. Junior ini selesai berbicara. Sesepuh, Oh tidak. Dia akan setuju demi pil pengumpul roh. tapi apakah dia benar-benar sesepuh itu? Tak tahu, tapi dia pendekar pedang tingkat 10. Dan juga tidak memiliki akar roh. Hanya bisa dikatakan mereka terlalu mirip. Luli berkata, dia memiliki puluhan juta tiket roh padanya. Tapi sesepuh itu bahkan akan mencuri buah hati Baudi. Jika dia benar-benar senior itu, dia akan keluar dari paviliun harta karun hidup-hidup. Jika tidak, maka dengan hanya beberapa jimat roh di tangannya, dia sama saja dengan mati. Mari kita biarkan senior ini masuk 4 besar. Dan minta Yao F dan Li Er mundur dari perebutan 4 besar. Tapi jika bukan dia, bagaimana kita bisa mengalahkan Ningzu? Mari kita bertarung. Rul, ada apa? Terima kasih atas perhatian Anda, Guru. Aku hanya menyayangkan bahwa pada Majelis Agung Seni Bela Diri ini, ternyata muncul 5 Raja Pedang dan 1 yang Mulia Pedang. Ini tidak sebanding dengan sesi-sesi sebelumnya. Individu berbakat muncul di setiap era. Bahkan, Guru, aku tidak berani mengabaikan kultivasiku. Jika tidak, aku akan tertinggal jauh oleh orang lain. Ngomong-ngomong, Rur, aku dengar mantan tunanganmu Lin Entian ternyata berhasil sampai 8 besar. Ya, bagaimana mungkin? Bukankah kultivasinya sangat rendah? Dan dia bahkan tidak memiliki akar spiritual. Tak tahu, dia dapat tiket spiritual sebanyak itu dari mana? Berkat jimat ki spiritual, dia sampai sejauh ini. Jimat ki spiritual. Di pasar imitasi, ada beberapa pavilion harta karun spiritual yang menjual jimat ki spiritual Kaisar Pedang tingkat 99. Setiap jimat punya minimal 90% kekuatan mereka. 90% kekuatan. Tidak mungkin bagi setiap jimat ki spiritual untuk mewakili seorang pendekar pedang yang pada saat kematian mereka mengisi jimat dengan ki spiritual terakhir mereka. Tapi ki spiritual itu dari kekuatan hukuman surgawi hanya sampai 60% kekuatan asli tubuhnya. Jimat ki spiritual 90% kekuatan itu mustahil. Apa? Pavilion harta karun spiritual menjual setidaknya 20 jimat ki spiritual Kaisar Pedang tingkat 99. 20 diantaranya. Itu berarti ada 20 Kaisar Pedang tingkat 99. Tapi dalam ratusan ribu tahun terakhir di benua 9 langit, tidak pernah ada Kaisar Pedang tingkat 99 sebanyak itu. Jika Lin Entian benar-benar masuk 4 besar, aku harus menemuinya secara pribadi. Ini adalah momen terakhir untuk menentukan 4 besar setelah beberapa hari. Selamat datang di 8 pendekar pedang teratas, turnamen seni bela diri ini. Yang Mulia Pedang tertinggi dari Nirvana Hall. Putra mahkota Pesta Iblis. Bagus. Pemuda berambut perak Istana Langit Matahari Bulan. Jiang Sheng. Bagus. Permaisuri cantik memuka Aula Juesha. Luli. Pemuda tampan sekta Zuan Qin. Jin Yao. Pendekar pedang kegelapan. Bayon. Bagus, pendekar pedang cahaya Heito. Bagus. Misterius dan tak terduga. Anxioni. Bagus. Putra keberuntungan Taipan Jutawan. Lin Entian. Menentang. Siapa Anxioni? Siapa yang peduli padanya? Tapi Lin Entian ini tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa masuk 8 besar? Menentang. Tenang. Keberuntungan juga perlu kekuatan tertentu. Tanpa kekuatan, keberuntungan terbaik pun tidak berguna. Protes tidak sah. Sekarang pertandingan pertama dimulai. Tunggu, aku perlu membuat pengumuman. Aku mengundurkan diri dari kompetisi. Saya umumkan, saya juga mundur dari kompetisi. Apa kalian semua mundur? Putra mahkota Pesta Iblis ada di sini. Kami tidak ingin mati. Maman, semua orang yang melawan putra mahkota Pesta Iblis sebelumnya telah meninggal. Ya, dia memang brutal. Karena itu masalahnya. Klon Ki Pedang. Dia sudah maju. Aku tidak percaya orang ini hanya untuk masuk 4 besar. Benar-benar langkah putus asa. Saya bahkan tidak perlu mengungkapkan kekuatan saya. Dan saya sudah masuk 4 besar. Langit membantuku. Klon Ki Pedang. Hanya yang Mulia Pedang yang bisa kultivasi teknik ini. Siapa sangka bahwa putra mahkota Pesta Iblis sendirian akan menduduki 2 tempat.
4 besar turnamen seni bela diri ini telah ditentukan. Kalian boleh masuk pavilion harta karun untuk mencari harta. Orang macam apa Lin Entian ini? Dia otomatis maju lagi. Putra mahkota pesta iblis menggunakan klon Ki pedang. Mengunci 3 besar hanya dengan satu gerakan. Sambil menekan Jin Yao dan Luli sekaligus. Tapi Lin Entian ini, hak apa yang dia miliki? Dia tidak tahu malu, dan masih tak tahu malu berlama-lama di sini. Lawan yang tak tahu malu. Lawan. Lawan. Diam-diam. Diam-diam. Jika mata itu tidak terus-menerus menatapku, mengapa aku membutuhkan semua komplikasi ini? Lin Entian, meskipun kamu sudah masuk 4 besar, kamu hanyalah seorang pendekar pedang tingkat 10. Jika kamu ingin masuk pavilion harta karun, kamu harus melewati gerbang teleportasi dan masuk ke alam semesta hampa. Jika kamu tidak memiliki alam kultivasi di atas pendekar pedang, kamu pasti akan tersedot ke dalam celah hampa. Mencoba membujukku. Meskipun kamu memiliki jimat ki spiritual, efeknya sementara. Setelah tersedot, pasti mati. Oleh karena itu, Jadi apa? Clear Maple bisa beri teknik kultivasi level 7 dan 100.000 batu spiritual sebagai hadiah untuk kompetisi ini. Dengan cara ini, kamu tidak perlu mengambil risiko. Apa kau pikir aku masih membutuhkan uang dan teknik kultivasi? Kata-kata itu sedikit menyengat. Mengapa kamu tidak mau mendengarkanku? Semua guru sudah menunggu di istana salju beku. Ikutlah denganku. Duan tahu ayah dari Duan Yuzuan. Nak ini. Siapa itu? Siapa yang melukaimu separah ini? Itu adalah mantan tunangan Su Yurong. Lin Entian putra yang dibuang dari keluarga Lin dari kota Tianyuan. Lin Entian. Orang tua ini mendengar Kaisar Pedang Salju Beku menyebutnya sekali atau 2 kali. Lin Entian ini. Dia hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia melukaimu sampai separah ini? Dia menggunakan milik Kaisar Pedang tingkat 99. Jimat ki spiritual dengan 90% kekuatannya. Dan menyergapku. Omong kosong, sebagai seorang pendekar pedang. Jimat energi spiritual hanya bisa berisi 60% kekuatan pemiliknya. Bukankah 90% itu sudah melawan tatanan langit? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa melihat sendiri. Kekuatan penentang surga. Ayah, ini adalah milik putramu. Menggadaikan Akademi Mapa Jernih. Semua toko di pasar. Semua batu spiritual ku habis demi ini. Namun pada akhirnya aku tetap kalah dari Lin Entian dengan jimat ki spiritual ini. Meskipun aku adalah yang mulia pedang tingkat 89, aku bisa bersaing dengan 10 Kaisar Pedang Agung untuk supremasi. Ayah, kau harus membalaskan dendam putramu. Aku ingin Lin Entian mati. Zuan Er, tenanglah dan pulihlah. Orang tua ini pasti akan memberimu obat terbaik untuk membantumu pulih dengan cepat. Alam kultivasimu. Ayo kumpulkan semua elit dan lanjutkan ke Akademi Mapa Jernih. Nyonya muda. Mengapa kau begitu bersemangat? Tatapan ini begitu familiar. Mungkinkah itu dia? Sayangnya malam itu, dia mengenakan cadar. Memang seorang pendekar pedang tingkat 10 tanpa akar spiritual. Mungkinkah itu dia? Guru 4 besar turnamen agung sudah hadir. Sayangnya malam itu dia menyembunyikan wajahnya. Untuk sesaat aku kesulitan memastikan apakah itu dia. Guru. Aku mengerti. Kamu boleh pergi dulu. Lin Entian. Keberuntunganmu tentukan perjalanan ke pavilion harta karun. Dalam turnamen seni bela diri sebelumnya, jarang sekali melihat junior raja pedang di bawah 30 tahun. Tidak disangka di antara 4 besar hari ini, tidak hanya ada 2 raja pedang, tapi juga 1 yang mulia pedang. Sungguh generasi muda sangat tangguh. Kaisar Pedang Ningxu Anda terlalu memuji saya. Junior ini hanya beruntun. Berbicara tentang keberuntungan. Saudara Lin di sampingku mungkin lebih hoki. Putra mahkota pesta iblis berkata benar. Kaisar Pedang Ningxu, kapan kita bisa memasuki perbendaharaan? Aku ingin mencoba ini juga. Sepertinya kamu sudah tidak sabar. Aku akan mengirimmu masuk sekarang. Waktumu cuma sejauh menyeduh tah. Selama periode ini, ambil apapun yang kamu inginkan. Pavilion harta karun aku datang. Ini adalah pintu masuk ke pavilion harta karun. Kamu harus ingat, bertahan hanya sejauh menyeduh tah. Jika kamu melewatkan waktu itu,
kamu akan ditelan oleh celah kehampaan dan dihancurkan menjadi debu oleh angin topan kekacauan primordial. Wujudmu akan dimusnahkan. Pergi. Lin Entian. Mungkinkah benar-benar dia malam itu? Ada apa? Walau punya jimat ki spiritual sebagai pelindung, kamu juga harus ingat, jangan biarkan keserakahan muncul di hatimu. Hati-hati. Mengapa dia begitu peduli padaku? Mungkinkah? Dia pasti sudah lebih dari 100 tahun kan? Terima kasih banyak. Saudara Lin, kau akhirnya tiba. Aku kira aku harus menunggumu lama sekali. Menungguku. Menungguku untuk apa? 3 jalur atas, tengah, dan bawah. Ini menunjukkan 3 tingkat kesulitan. 3 jalur 4 orang. Kita masing-masing mengambil 1 jalur. Tapi bagaimana dengan orang yang tersisa? Jalur atas, tengah, bawah, atas, bawah. Baik untuk yang kuat maupun untuk yang lemah, jalur tengah adalah yang paling dapat diandalkan. Mari kita pilih berdasarkan alam kultivasi kita. Saudara, aku tidak bisa melihat alam kultivasimu. Apakah tidak keberatan untuk mengungkapkannya? Raja Pedang tingkat 59. Saudara An, dari alam suci mana kau berasal? Pahlawan tidak pernah dipertanyakan asal-usulnya. Pakaian aneh. Meskipun dia hanyalah seorang raja pedang, pedang roh kelahirannya sangat aneh. Desainnya cukup unik, tapi tetap terlihat menyenangkan di mata. Meskipun junior ini adalah raja pedang tingkat 57, sedikit lebih tinggi dari Lin Entian. Aku ingin mengambil jalur bawah. Aku mohon pengertianmu. Aku hanya di sini untuk mengalami hidup. Kalau begitu aku akan mengambil jalan tengah. Mutiara Luminous Azure jelas bukan barang biasa. Akan berada di jalur yang mana? Bagaimana kalau begini kau mengambil jalur atas, bersama dengan saudara Lin, untuk saling menjaga? Aku akan pergi ke jalur bawah. Bukankah itu pembagian yang baik kalau begitu? Apakah ada yang memiliki keberatan? Baik, aku akan ke jalur atas dulu. Seorang yang mulia pedang sudah tiba. Aku pasti mengincar barang terbaik. Jalur bawah. Mutiara biru bercahaya. Yang mulia ini akhirnya menemukannya. Saudara Lin, mengapa kau tidak tinggal di jalur atas sebagaimana mestinya? Mengapa kau bersaing dengan Ke untuk jalur bawah? Mungkinkah ini untuk mutiara biru bercahaya? Kau putra mahkota pesta iblis. Memasuki pavilion harta karun ini pada alam yang mulia pedang. Apa yang kau incar bukanlah barang biasa, bukan? Jalur atas dan jalur bawah ini tidak sesederhana makna harfiahnya. Kurasa ini hanya soal undian yang lebih bagus dan undian yang buruk. Undian yang sangat baik ini berarti tenang dan hening, tanda keberuntungan besar. Maka undian yang buruk ini berarti ombak makin besar, ikan makin berharga. Aku benar-benar meremehkanmu. Kalau begitu, seranglah. The film was translated and Sepertinya kau narrated by menyembunyikan M. kekuatanmu. Bukankah kau juga? Masih menggunakan jimat ki spiritual. Semut. Berani kau lawan yang mulia dengan kekuatan luar. Pendekar pedang tingkat 99. Aku ingin tahu, apakah kau bisa menahannya? Aku awalnya mengira kau akan merepotkan. Tapi aku tidak menyangka kau akan serepot ini. Kau benar-benar berhasil melukai yang mulia ini. Sebenarnya, Kaisar Pedang dan Pendekar Pedang di depanku. Tidak ada bedanya. Kau seharusnya bukan putra mahkota pesta iblis, bukan? Di antara 5 tanah suci besar, aku sudah bertemu orang-orang dari 4 tanah suci. Hanya orang-orang dari tanah suci Nirvana yang belum pernah kulihat. Kau pasti Kaisar Pedang Nirvana. Kaisar Pedang Nirvana tingkat 96. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Aku. Len.
Lengan, Lin Entian. Saudara Lin. Saudara Lin seperti ini. Mohon ampuni nyawaku. Aku akan memberimu harta karun pamungkas dari Nirvana Halku. Rumput yin yang tingkat 9 berikan padamu. Kau membawa rumput yin yang. Kualitas ini. Ini benar-benar rumput yin yang tingkat 9. Kau masih. Saudara Lin mutiara biru bercahaya ini. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Kalian berdua, kau mengejutkanku. Di mana putra mahkota pesta iblis? Mungkin hilang. Jangan sampai aku menangkapnya. Bisakah kalian berdua datang dan membantuku? Ini benar-benar terlalu berat. Ini. Budia tanah liat menyeberangi sungai. Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nona, apa kau benar-benar tidak pergi? Selama gunung hijau tetap ada. Tidak perlu takut kekurangan kayu bakar. Hidup itu penting. Tidak, benda ini sangat penting bagiku untuk pulang. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak tahu kapan aku akan bisa datang ke pavilion harta karun ini lagi. Masih belum ada pergerakan. Apakah aku harus menaikkan levelku ke 99 atau lebih? Bukankah itu akan menarik mata-mata itu lagi? Untuk orang ini, apakah itu sepadan? Seseorang yang berdedikasi untuk kembali ke rumah. Pasti orang yang setia, berbakti, baik hati, dan adil. Bantu dia keluar. Kamu bisa melakukan ini. Pulanglah. Ketika aku kembali dari ujian pasca sarjanaku, aku pasti akan datang mencarimu lagi. Ujian pasca sarjana. Meskipun kamu tidak memiliki akar roh, untungnya kamu memiliki kekuatan besar. Ambillah ini untuk membela diri. Apa ini? Ini disebut Yan Yue. Kamu bisa menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Semakin banyak energi spiritual, semakin besar kekuatannya. Kekuatannya tak terbatas. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, tampan. Apakah kamu di sini untuk mutiara biru bercahaya? Bagaimana kau tahu? Harta karun Akademi Maple Jernih adalah mutiara biru bercahaya. Dan kebetulan ada di pavilion harta karun ini. Kurasa kamu mencoba memurnikan pil pengumpul roh, kan? Kau bahkan tahu ini. Tapi pil pengumpul roh sangat sulit untuk dimurnikan. Karena bahan-bahannya sangat sulit dikumpulkan. Di antara 6 bahannya, yang paling sulit dikumpulkan seharusnya adalah mutiara biru bercahaya. Sayangnya, mutiara Azure Luminous direbut oleh pesta iblis. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana dengan bahan-bahan lainnya? Apakah kamu punya petunjuk? Selain mutiara Azure Luminous, air mata dewa utama membutuhkan menggerakkan langit. Hanya darah naga hitam 10.000 tahun yang tersisa. Apa kau punya petunjuk? Darah naga hitam 10.000 tahun. Tersembunyi di antara para peserta turnamen seni bela diri ini. Di antara para pendekar pedang yang berpartisipasi. Siapa? Nanti saja, setelah ujian pasca sarjanaku selesai. Selamat tinggal. Kaisar Pedang Ningxio. Mengapa hanya kamu yang keluar? Di mana Lin Entian dan yang lainnya? Aku tidak tahu. Mungkinkah putra mahkota pesta iblis tidak keluar? Kamu boleh turun dulu. Ya. Tuan, Kaisar Pedang Jinlin, 4 besar turnamen seni bela diri, memasuki pavilion harta karun. Sekarang hanya Changxiang yang keluar. Lin Entian, putra mahkota pesta iblis, Yan Xiaoni, tidak ada dari mereka yang keluar.
Sepertinya dia bukan sesepuh itu. Sayang sekali kita berlutut di hadapannya tanpa hasil tadi. Itu benar-benar mempermalukan kami para kaisar pedang. Orang-orang hebat tidak peduli dengan hal-hal sepele. Karena orang ini tidak bisa diandalkan. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita memiliki 4 jimat ki spiritual. Ditambah kultivasi kita sebagai kaisar pedang. Kita masih bisa melawan Ningxue. Hanya saja peluang untuk menang tidak tinggi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa minta kaisar pedang Nirvana bertindak. Hanya itu caranya. Sepertinya mengumpulkan energi spiritual di atas tingkat 99 barusan. Menariknya keluar lagi. Siapa kau? Sepertinya tingkat 100 tidak cukup untuk mengalahkanmu. Kalau begitu biarkan aku lihat siapa sebenarnya dirimu. Masih mau mencoba? Baiklah, aku akan memenggalmu sampai mati. Ayo, aku menunggumu. Kenapa? Tubuhku tidak tahan dengan energi spiritual level 999. Apa ini? Ningxue. Kaisar Pedang Ningxue. Lin Entian, kamu benar-benar menerobos pavilion harta karun yang sudah tersegel. Kau terluka. Bukankah itu karena kamu? Biarkan aku menyembuhkan lukamu. Ini adalah perasaan itu. Itu dia. Itu dia. Benar-benar kamu malam itu. Hutan di luar kota Tianyuan. Kita. Jangan katakan itu. Seharusnya aku tahu itu kau. Lagi pula, orang-orang dari akademimu terbiasa memberikan pil di tingkat ke-7 kepada orang lain. Hubungan kita berakhir di sini. Bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang disukai Roy. Aku sudah lama memutuskan semua ikatan dengannya. Kami sudah menempuh jalan masing-masing. Kesalahpahaman di antara kalian berdua adalah salahku. Bagaimana bisa itu salahmu? Sebagai kepala akademi, aku punya kesulitan yang tak terhindarkan. Sebagai muridku, dia juga sama. Mutiara-mutiara ini, dari mana kamu mendapatkannya? Maksudmu ini? Aku mendapatkan ini di alam semesta hampa pavilion harta karun. Tempat aku bertarung hebat melawan mata besar. Dan membuat mereka menangis keras. Lalu hujan deras turun dari langit, membentuk manik-manik ini. Apakah kamu tahu mata siapa ini? Aku tidak peduli siapa itu. Bahkan jika Raja Langit sendiri berani menghalangiku, aku akan tetap menghadapinya. Sikap bodoh dan arogan ini. Mungkin kamu benar-benar memiliki kualifikasi seperti itu? Mata itu milik Dewa Langit. Tuan Dewa Langit. Kalau begitu dia punya banyak mata. Apakah dia laba-laba? Tidak. Mutiara-mutiara ini adalah air mata dewa utama yang legendaris. Air mata dewa utama. Itu tidak benar. Air mata dewa utama hanya bisa didapatkan dengan menggerakkan langit. Mungkin orang lain menggerakkan langit, tapi kamu membuatnya menangis. Kau bilang aku membuat langit menangis. Mungkin kesalahan terbesarku dalam hidup adalah membiarkan Run meninggalkanmu. Air mata dewa utama. Rumput Jin Yang.
Koral darah. Sekarang yang kurang hanya darah naga hitam 10.000 tahun. Dan mutiara azur luminous. Lin Entian, apakah kamu mencoba memurnikan pil pengumpul roh? Ya, ibuku menderita racun dingin. Ayahku cari dokter dewa, tapi tak dapat obat. Pil pengumpul roh pasti menyembuhkan penyakitnya. Namun, mutiara azur luminous dicuri. Tidak mungkin. Mutiara luminous azure tidak bisa dicuri. Ini? Di mana itu? Semuanya berawal dari sebuah legenda dari keluargaku. Tepatnya, ratusan ribu tahun yang lalu, langit dan bumi berada dalam kekacauan. Di atas kekacauan itu, lahirlah dua harta karun besar. Salah satunya pedang suci tanpa batas, membelah langit dan bumi. Mutiara cahaya biru berkembang di benua 9 langit. Mutiara azur luminous. Pedang suci tanpa batas. Pemilik pedang suci tanpa batas adalah pendekar pedang suci tanpa batas. Dia pakai pedang suci tanpa batas membelah langit dan bumi sekali serang, menguras energi spiritualnya, dan berubah menjadi dunia 9 langit. Kemudian, dia disergap oleh Dewa Pedang Cakrawala. Dan bersama dengan pedang suci tanpa batas, jatuh di bawah 9 langit, dan pemilik mutiara cahaya biru ditukar oleh kekasih pedang suci tanpa batas untuk melindungi roh sejati pedang suci tanpa batas dan pedang suci tanpa batas agar tidak jatuh ke tangan Dewa Pedang Cakrawala. Dia menggunakan mutiara cahaya biru untuk menarik keluar benua 9 langit ini. Sejak saat itu, benua 9 langit terpisah dari dunia 9 langit. Oleh karena itu, langit hari ini adalah manifestasi Cakrawala. Mutiara azur luminous berubah menjadi benua 9 langit. Gimana caranya memurnikan pil pengumpul roh? Jangan khawatir tentang itu, aku bisa mendapatkan mutiara cahaya biru. Waktu dapat darah naga hitam 10.000 tahun, aku akan membawa mutiara cahaya biru untuk membantumu. Terima kasih banyak. Aku sudah menjadi wanitamu. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Begitukah? Kaisar Pedang Ningxia. Putraku Duan Yuzua berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Dan sebenarnya dilukai oleh Su Yurao, pezina tak berguna itu. Apakah kau tidak akan memberikan penjelasan hari ini? Anda ayah Duan Yuzua. Bagaimana kau ini apa? Enyahlah. Aku ingin berbicara dengan Kaisar Pedang Ningxia. Aku Lin Entian, orang yang kau cari. Apa? Putramu yang tidak berguna itu berniat membunuhku lebih dulu. Aku sudah mengampuni nyawanya. Pergi sekarang, atau aku akan melumpuhkanmu juga. Lin Entian, karena Duan tahu bisa datang. Itu berarti dia datang dengan persiapan. Jangan ceroboh. Kenapa kau tidak percaya padaku, bahwa aku punya kemampuan ini? Tentu saja aku percaya padamu. Hanya saja sekarang, Akademi Maple Jernih telah jatuh ke dalam. Bahaya belum pernah terjadi. Kamu dan aku masih bisa melindungi diri kita sendiri. Tetapi sekarang setelah 4 pelindung agung ada di sini, bagaimana dengan Akademi Maple Jernih? Ratusan ribu muridnya. Dengarkan aku, kamu pergi dulu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Patriark Duan, kamu membunuh 4 kaisar pedang pelindung agungku. Kamu sudah masuk kamar pribadiku tanpa izin. Apakah kamu benar-benar tidak ingin mempertahankan Akademi Maple Jernih dan aliansi keluarga Duan? Sekutu. Murid pemberontakmu berkolusi dengan Lin Entian dan mencelakai Xuan Erku. Tidakkah kau pikir kita sekutu? Ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Aku bersedia memurnikan Pilki tingkat 8. Untuk bantu Yushuan pulihkan kultivasinya, bagaimana? Pilki tingkat 8. Itu tentu saja obat ilahi yang tiada tara. Tapi yang kuinginkan sekarang bukan itu. Patriark Duan punya semangat hebat. Kamu sendiri yang membunuh Akademi Maple Jernih. 4 kaisar pedang pelindung agung. Kaisar Pedang Luyao, Kaisar Pedang Jinlin, kalian berdua ragu-ragu untuk bertindak. Jadi hanya orang tua ini yang mengambil langkah pertama. Sepertinya kultivasi Patriark Duan akhir-akhir ini telah meningkat cukup banyak, bukan? Kau terlalu memuji orang tua ini. Orang tua ini tingkat 89 yang mulia pedang. Hanya selangkah lagi dari seorang kaisar pedang tingkat 90. Namun, terkadang uang juga merupakan bentuk kekuatan. Sepertinya, apa yang diandalkan Patriark Duan adalah jimat spiritual dengan 90% kekuatannya. Karena itu masalahnya. Yang mulia ini dan Kaisar Pedang Jinlin menyetujui persyaratanmu. Setelah memusnahkan Akademi Maple Jernih, kami akan mengakui keluarga Duan sebagai salah satu alam suci. Semua sumber daya Akademi Maple Jernih akan dibagi rata. Bagaimana? Bagus sekali.
Setuju. The film was translated Jadi kamu telah and bersekongkol secara narrated by diam-diam M. selama Media. ini. Sepertinya tekanannya ada. Kaisar Pedang Ningxia. Kau mungkin merayakan terlalu cepat, bukan? Sesepuh, kamu sudah keluar. Kaisar Pedang Jinlin. Kaisar Pedang Lu Yao. Anak ini hanyalah seorang pendekar pedang tingkat 10. Sampang, mengapa kalian begitu takut padanya? Senang juga memiliki seseorang untuk diandalkan. Aku menyarankanmu untuk tetap berlutut. Jika kau tidak berlutut, kau akan tergeletak sebentar lagi. Aku masih punya 7 jimat roh padaku. Kau masih punya 4 padamu. Mengapa kita harus takut padanya? Benar, Jinlin. Kita masih memiliki 4 jimat spiritual pada kita. Apa yang kita takutkan? Lagi pula, apakah dia benar-benar seorang sesepuh? Kita masih belum tahu. Apa kau bodoh? Tingkat kultivasi senior di kota Tianyuan. Tidakkah kau tahu apa itu? Apa kau berani bertarung? Lin Entian, jangan bertindak gegabah. Ruth, Jangan bergerak. Hati-hati, atau aku akan menggorok leher. Leher Su Yuro. Guru, jangan khawatirkan aku. Apa? Jangan bicara. Lin Entian, Suyuro ada di tanganku. Apakah kamu tidak ingin dia hidup? Loli, kamu tak perlu pakai aku untuk ancam Lin Entian. Itu tidak berguna. Suyuro, aku tahu kamu masih mencintainya. Selama kamu ingin Lin Entian menyerahkan semua jimat spiritualnya, aku akan membiarkanmu pergi. Sungguh konyol. Apa kau pikir mengancamku dengan Suyuro akan berhasil? Aku juga seorang wanita. Aku bisa melihat pikiran Suyuro. Kalau begitu, kau tidak mengerti apa yang terjadi di antara kita. 3 tahun yang lalu, Suyuro hanyalah anggota keluarga tidak disukai, Su di kota Tianyuan. Putri selir tanpa akar spiritual. Dan meskipun aku tidak bisa berkultivasi, aku memiliki akar spiritual tingkat ke-7. Aku secara pribadi menggali akar spiritualku dan memberikannya padanya. Dia membuat perjanjian 3 tahun denganku. Mengatakan dia akan menikahiku setelah 3 tahun. Namun, 3 tahun kemudian, dia melesat dengan akar spiritualku. Menjadi murid top Akademi Maple Journey. Namun dia mengkhianatiku. Janji yang telah aku nantikan selama 3 tahun. Akibatnya, ibuku diusir dari keluarga Lin. Dan masih sakit parah di tempat tidur. Antara kamu dan Rur. Kesalahannya bukan padanya. Kesalahannya ada padaku. Bahkan kau memihaknya. Pertunangan Rur dengan Dun Yushuan diputuskan olehku. Rur hanya tidak ingin menentang perintahku. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Tunggu sebentar. Senior, junior ini punya beberapa kata untuk diucapkan. Senior, ini adalah pertarungan antara domain suci kami. Mohon, senior, jangan ikut campur. Jika senior tidak ikut campur, kami bisa melepaskan Suyuro kepadamu. Apakah kau pikir hidup atau mati Suyuro masih menjadi urusanku? Baiklah, Lin Entian tidak perlu campur tangan. Jika aku bisa mengalahkan kalian bertiga, bagaimana jika kamu melepaskan murid kesayanganku? Baiklah, kami setuju. Tapi bagaimana kamu ingin bertarung? Tentu saja, kalian bertiga serang aku bersama. Kaisar Pedang Ningxia, aku tahu kultivasimu lebih dalam dari kami. Tapi kau ingin bertarung 1 lawan 3. Apa kau mungkin terlalu percaya diri? Saat ini, kekuatan kami bertiga juga sangat dekat dengan Kaisar Pedang tingkat 99. Kamu mau kami bertiga serang bersamaan? Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Duan Tao. The film was Gabung. translated and narrated by M. Media. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kaisar Pedang Ningxu adalah Kaisar Pedang tingkat 95. Spiritual, aku tidak menyangka itu begitu luas. Tingkat 95. Kamu mungkin salah menilaiku.
Kamu menggunakan jimat ki spiritual untuk nyaris mencapai tingkat 99. Sedangkan aku sudah menjadi tingkat 99 sejati. Kaisar Pedang, tingkat 99. Tidak mungkin, sebulan yang lalu, dia masih tingkat 95. Hanya dalam 1 bulan. Bagaimana dia bisa naik ke tingkat 99? Dua Kaisar Pedang. Apa yang harus kita lakukan? Kami awalnya mengira Lin Entian sudah cukup merepotkan. Aku tidak menyangka dia juga tingkat 99. Kali ini, bagi kami, keadaan telah berbalik melawan kami. Biarkan kami pergi. Kalau tidak, aku akan langsung membunuh Suyuro. Tunggu. Tuan, selama Gunung Hijau tetap ada, akan selalu ada kayu untuk dibakar. Aku hanya akan menghitung sampai 3. Setelah hitungan ketiga, Suyuro pasti tidak akan selamat. 3, 2, kamu pergi. Liar, Tuan, kamu pergi duluan. Jangan khawatirkan aku, muridku yang baik. Guru akan kasih rahasia agar kamu selamat. Ini tentang darah naga hitam 10.000 tahun. Dengan mutiara biru bercahaya, seni pedang Nirvana 9 revolusi milik Yang Mulia ini bisa berhasil dikultivasi. Pada saat itu, Yang Mulia ini akan bisa mencapai Kaisar Pedang tingkat 100, dan pada akhirnya menghancurkan kekosongan, dan naik. Yang Mulia ini adalah Kaisar Pedang Nirvana. Tidak. Yang Mulia ini adalah Dewa Pedang Cakrawala. Nah, yang kau ambil adalah pil perebut jiwa. Khusus untuk Yang Mulia ini. Untuk datang ke benua 9 langit. Ratusan ribu tahun telah berlalu. Akhirnya, beberapa anak Boda telah meminum pil ini. Biarkan Yang Mulia ini kembali ke benua 9 langit ini. Pedang suci tanpa batas. Mutiara Luminous Azure. Yang Mulia ini telah tiba. Putra mahkota Pesta Iblis, kau ternyata ada di sini. Kamu adalah murid dari Kaisar Pedang Nirvana, putra mahkota Pesta Iblis. Yang Mulia ini berasal dari luar benua 9 langit. Dewa Pedang Cakrawala. Putra mahkota Pesta Iblis apa? Kaisar Pedang Nirvana apa? Senior, kamu. Mengapa kau ada di sini? Sialan, bocah entian itu menipuku lagi. Itu karena kamu tidak tahu mana benar dan salah. Kami berdua, Kaisar Pedang bergelar yang bermartabat, bahkan terhadap yang tidak ada akar spiritualnya. Seorang yang tidak berguna, berkali-kali berlutut. Ini benar-benar memalukan. Senior. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana situasi terkini benua 9 langit? Kamu pergi dulu, aku akan tetap di sini. Bagus. Fenomena langit lain telah muncul. Apakah ahli kuat lain telah muncul? Lagi. Bukan apa-apa. Jika Lin Entian menyebabkan fenomena langit terakhir kali, lalu siapa kali ini? Saat ini, di benua 9 langit, beberapa orang di puncak tidak ada apa-apanya. Tapi ahli kuat yang menyebabkan fenomena langit ini. Bisakah mereka mungkin bersaing denganku? Luli, kamu memiliki apa yang dibutuhkan Lin Entian di tanganmu. Kamu tidak perlu lagi menyandera Rur. Guru memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Aku membantunya melarikan diri. Itu hanya untuk membalas kebaikannya. Oleh karena itu, maafkan aku. Sebagai sandera, jangan khawatir, aku tidak akan lari. Aku percaya Kaisar Pedang Ningzu bukan orang yang hina. Tentu saja, aku tidak akan bergerak, tapi Lin Entian. Hanya dia, bukankah dia hanya mengandalkan memiliki banyak batu roh dan jimat ki spiritual? Interaksiku denganmu sebelumnya hanyalah salah penilaian guruku. Kupikir kamu ahli kuat penyebab fenomena surgawi. Sekarang fenomena surgawi telah muncul lagi. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kamu bukan Jimat ki spiritual. Apakah kau membicarakan ini?
Kau tidak menggunakan jimat ki spiritual yang kuberikan padamu. Lalu bagaimana dengan QLT, Nafas itu? Tidak menggunakan jimat ki spiritual yang dia berikan. Mungkinkah semua jimat ki spiritual milikmu? Ini hanyalah jimat ki spiritual belaka. Aku memberikannya padamu. Jimat ki spiritual tingkat 99. Menggunakan 90% dari kekuatan penuhnya. Mungkinkah jimat di balai harta karun roh adalah milikmu? Tentu saja. Itulah mengapa aku menerima gelar si kaya. Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah seorang pendekar pedang tingkat 10. Tanpa akar spiritual. Mungkinkah kau menyembunyikan kultivasimu? Tentu saja, aku harus menyembunyikannya. Jika tidak, setelah kau mengetahui kebenarannya, kau pasti akan putus asa dengan jalur kultivasi di depan. Keputusasaan. Mungkinkah kamu adalah dewa pedang tingkat 100? Ini benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa kamu bisa dengan mudah memurnikan begitu banyak jimat ki spiritual. Dan itu adalah tingkat 99. Jimat energi spiritual dengan 90% kekuatan. Benar-benar kultivator pedang teranah yang aku lihat. Jadi kau tidak pernah menjadi orang yang tidak berguna. Melainkan ahli kuat yang tersembunyi. Hanya saja kau menyembunyikan diri terlalu dalam. Bukan berarti aku menyembunyikan diri dengan dalam. Tapi kau tertipu oleh penampilan palsu. Lagi pula, aku tidak ingin terlibat denganmu. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Aku... Zuhair. Apa rencana selanjutnya? Zuhair. Dia memanggil guru Zuhair. Aku... Guru. Muridmu pamit. Ini? Kamu adalah... Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Tunggu. Kau mengambil jimat ki spiritualku dan pergi begitu saja. Kalau begitu, aku akan memberimu sebuah jimat ki spiritual. 1 juta batu roh. Untuk membeli informasi tentang darah naga hitam 10.000 tahun darimu. Lalu bagaimana aku bisa menjamin keselamatanku? Zuhair, Akademi Mapel Jernih yang luas. Ditambah puluhan juta asetku. Pada akhirnya akan mengetahui tentang darah naga hitam 10.000 tahun. Kristal ini dapat dalam radius 1 li. Mendeteksi auranya. Radius 1 li. Bukankah itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Kau tidak berbohong padaku, Kam. Setiap kata adalah benar. Sama sekali tidak ada kepalsuan. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi. Itu tidak mungkin sekarang. Mulai sekarang, kau akan tetap di sisiku. Sampai darah naga hitam 10.000 tahun ditemukan. Ini adalah esensi naga. Konsumsi ini buatku jadi naga sejati. Dan menjadi yang mulia naga. Siapa? Tuan Mude, yang mulia meninggal di kota Tianyuan. Sejauh yang bawahan ini tahu, yang mulia meninggal di tangan seorang penjaga di kota Tianyuan. Apa hubungannya kematian orang tua itu denganku? Yang kulakukan hanyalah 20 tahun yang lalu, melahap roh sejati putranya. Omong kosong, ayahku seorang kaisar pedang bermartabat. Bagaimana mungkin dia mati di tangan seorang penjaga biasa? Insiden itu terjadi tiba-tiba. Bawahan ini berspekulasi bahwa yang mulia terkena penyimpangan ki selama kultivasi. Seorang penjaga salah sangka dan bunuh dia. Orang tua itu sudah mati. Sekarang aku bisa dengan sah memperoleh semua sumber daya istana langit matahari bulan. Tuan muda ke-6 sudah berangkat, bersiap untuk menaklukkan kota Tianyuan. Siapapun yang mengambil kota Tianyuan akan menjadi penguasa istana langit matahari bulan. Idiot-idiot ini berani saing denganku jadi penguasa istana surgawi. Kumpulkan pasukan ke kota Tianyuan membalas dendam ayahku. Ayah, istana langit matahari bulan sangat kuat sekarang. Meskipun Kaisar Pedang Chang Kim sudah mati, masih ada beberapa yang mulia pedang, dan lebih dari selusin Raja Pedang. Mari kita menyerah. Tidak, kota Tianyuan diperintah beberapa keluarga besar. Sekarang rumah tuan kota dalam masalah. Kita harus tinggalkan dan menyerah pada musuh. Keluarga Lim, bagaimana bisa masih bertahan di kota Tianyuan? Ayah, sekarang Feng E memperbaiki akar spiritual di pegunungan Makam Pedang. Istana Langit Matahari Bulan bersedia menawarkan pel fondasi ki tingkat 6 dan 2 batu bio kelas atas. Dengan cara ini, kultivasi Feng Er tidak hanya akan pulih, tetapi bahkan maju. Lebih baik menjadi diop yang hancur daripada ubin yang utuh. Selain itu, kepala keluarga Su sudah pergi ke Akademi Mapel Jernih untuk mencari bala bantuan. Ayah benar-benar tidak pikirkan Feng Er. Lin Entianlah yang memukulinya hingga seperti ini. Dan aku juga mendengar bahwa Lin Entian pada Majelis Agung Seni Bela Diri mungkin memakai jimat ki spiritual tingkat Kaisar Pedang. Untuk Lin Entian, berapa banyak sumber daya keluarga yang ayah keluarkan untuk mendapatkan jimat ki spiritual itu? Tidak bisakah ayah demi Feng Er mencari perlindungan yang kuat? Omong kosong, orang tua ini bagaimana mungkin abaikan keluarga?
dan hanya memihak sabang tertua. Sama sekali tidak ada jimat ki spiritual yang terlibat. Ayah, kalau begitu jangan salahkan aku. Aku sekarang adalah Raja Pedang tingkat 34. Sementara ayah hanya Raja Pedang tingkat 32. Aku masih muda. Sementara ayah sudah tua dan lemah. Minggir. Beraninya kau. UN. Aku ayah kandungmu. Feng Er juga masih anak kandungku. Penjaga. Tuan kedua. Panggil kepala keluarga. Salam, kepala keluarga. Atur tenaga kerja. Temukan jalang bermargakin itu. Dan pada saat yang sama, panggil semua murid keluarga. Bersiap jadi agen internal Istana Langit Matahari Bulan. Ya, Kakak senior Su, kakak senior Su, ini gawat. Ada apa? Mengapa begitu kebingungan? Changqing, Kaisar Pedang dari Istana Langit Matahari Bulan, meninggal di kediaman penguasa kota Tianyuan. Ayahmu sudah pergi ke Akademi Maple Journey untuk meminta bantuan. Apa Kaisar Pedang Changqing meninggal di kota Tianyuan? Aneh, Kaisar Pedang Changqing dan Istana Langit Matahari Bulan telah diam selama ini. Jadi Changqing sudah mati. Dan terlebih lagi, dia dibunuh oleh seorang penjaga kecil di kediaman penguasa kota. Apa? Dibunuh oleh seorang penjaga. Masalah ini penting. Haruskah kita melaporkannya kepada Kaisar Pedang Ningzu? Baru saja Akademi Maple Journey hadapi 2 alam suci agung. Dan keluarga Duan bahkan mengorbankan 4 Kaisar Pedang Pelindung Agung. Jika kita berperang lagi dengan Istana Langit Matahari Bulan, Allah Juesa dan Sekolah Xuan King pasti akan dapat keuntungan dari konflik kita. Tidak perlu untuk saat ini. Aku akan kembali ke kota Tianyuan dulu. tingkat 99. Cukup untuk menjadi ahli terkemuka di benua ini. Sepertinya Wuji tua itu. Dan Ziwa meninggalkan benua 9 langit ini. Bukanlah hal istimewa. Apakah kalian bersedia mengikuti yang mulia ini? Dan menaklukkan benua 9 langit bersama. Yang mulia ini bersedia menjanjikan kalian jabatan Dewa Pedang bagi tiap dari kalian. Dewa Pedang. Dewa Pedang, mungkinkah kekuatan senior, bahkan di atas Dewa Pedang? Yang mulia ini adalah Dewa Pedang Cakrawala dari luar 9 langit. 9 langit ini tidak lain adalah yang mulia. Yang mulia ini adalah 9 langit itu sendiri. Kami bersedia mengikuti yang mulia tua. Kami bersedia mengikuti yang mulia tua. Tuan, 6 yang mulia pedang dan 10 Raja Pedang Istana Langit Matahari Bulan memimpin 100.000 murid mereka, dibagi menjadi 6 run, menuju kota Tianyuan untuk membalas dendam Kaisar Pedang Changqing. Mama, berita kematian Changqing masih sampai ke Istana Langit Matahari Bulan. Kota Tianyuan berada di bawah yurisdiksi Akademi Maple Journey. Jadi Akademi Maple Journey tidak bisa mengabaikannya. Meskipun 4 Kaisar Pedang penjaga telah gugur, tapi Ningzu benar-benar seorang Kaisar Pedang tingkat 99. Dan ada puluhan yang mulia pedang dan ratusan Raja Pedang. Istana Langit Matahari Bulan hanya memiliki puluhan yang mulia pedang dan Raja Pedang. Sekarang sepertinya mereka mungkin dalam masalah. Apa yang kalian semua gumamkan? Ada apa ini tentang Changqing? Melapor kepada Yang Mulia Tua. Changqing adalah salah satu dari 5 alam suci agung yang sudah lama berdiri. Kaisar Pedang tingkat 90 atau lebih tinggi. Sebulan yang lalu, dia dan aku, Lu Yao, pergi mencari orang yang menyebabkan fenomena langit. Dan tanpa diduga bertemu Ningxiu. Setelah kami mengalahkan Ningxiu, kau muncul dan menaklukkan aku dan Lu Yao. Lalu kau membunuh Changqing. Omong kosong, aku baru saja turun dari balik 9 langit. Aku bahkan belum mulai membunuh orang yang kau bicarakan itu. Bukan aku. Tunggu, di mana orang yang kau bicarakan itu, yang menyebabkan fenomena langit? Melapor, Yang Mulia Tua, dia ada di kota Tianyuan. Orang yang bisa menyebabkan fenomena langit pasti adalah orang di alam semesta hampa yang memukulku dengan penggaris besi besar. Dia sangat mungkin pemilik pedang suci soliter di bawah 9 langit. Yang mulia ini tidak akan membiarkan siapapun mengancam keberadaanku. Apa yang kita tunggu? Ke kota Tianyuan. Ya. Ya. Ngomong-ngomong, Entian, kalian berempat finalis memasuki pavilion harta karun. Mengapa kalian keluar satu persatu? Changxiang dan kamu. Dan Nan Xiaomi itu pasti dari dunia lain. Sepertinya pavilion harta karun adalah celah ruang waktu yang terhubung ke tempat lain. Bagaimana dengan Pangeran Mahkota Pesta Iblis? Putra Mahkota Pesta Iblis ini, dia sebenarnya adalah Kaisar Pedang Nirvana. Dia datang ke perbendaharaan, dan dari seekor kerang, dia mengambil mutiara dan kabur. Kerang. Sial. Itu sepertinya pil terlarang. Jika dihancurkan, itu akan merusak energi spiritual seluruh jalur 9 surga. Itulah mengapa leluhurku menyegalnya di dalam kerang dan menempatkannya di reruntuhan ruang waktu pavilion harta karun. Secara logis, itu seharusnya berada di jalur yang paling tidak berharga. Lalu bagaimana Kaisar Pedang Nirvana memilihnya? Dia mungkin mengira itu adalah mutiara cahaya azur.
Dia hanya mengambilnya dan lari. Ngomong-ngomong, apa efek dari pil terlarang ini? Sepertinya itu bisa merebut kendali tubuh orang lain. Aku kembali. An Xiaoni, bagaimana kau keluar dari perut Ningzu dan lari keluar? Ini? Benda apa itu? Ini adalah ponsel. Apa itu ponsel? Apa itu ponsel? Kamu bahkan tidak tahu apa itu ponsel. Kamu pasti orang udik. Baiklah. Baiklah, Entian. Prioritas utamamu sekarang adalah kita perlu menemukan darah naga hitam 10.000 tahun. Hanya dengan darah naga hitam 10.000 tahun. Kamu punya petunjuk. Tentu saja. Aku mendapatkan petunjuk ini sebagai ganti jimat. Hanya darah naga hitam 10.000 tahun yang hilang, benar. Kaisar Pedang Ningzu melapor kepada Kaisar Pedang Ningzu. Kakak senior Su. Dia menuju ke kota Tianyuan. Rur kembali ke kota Tianyuan. Itu rumahnya, tidak ada yang salah serius, kan? Kaisar Pedang Ningzu, kota Tianyuan saat ini dikepung 100.000 pendekar pedang Istana Langit Matahari Bulan, Sekta Xuanqing. Ola Juesha, Ola Nirvana, jutaan pendekar pedang keluarga Duan juga berkumpul di kota Tianyuan. Saat ini, di dalam yurisdiksi Akademi Maple Journey, rakyat jelata 9 provinsi sedang menghadapi bencana dahsyat. Hanya kota Tianyuan justru menarik pengepungan 4 alam suci agung. Masalah ini disebabkan oleh Kaisar Pedang Changqing dibunuh oleh seorang penjaga kecil dari kediaman penguasa kota. Disebabkan oleh Kaisar Pedang Changqing sudah mati dan dibunuh oleh penjaga kecil. Orang tua busuk itu benar-benar jahat. Dia membiusmu saat itu. Aku hanya melumpuhkan akar spiritualnya. Kau melumpuhkan akar spiritualnya. Kalau begitu dia sama saja lumpuh. Kalau begitu, itu tidak mengejutkan. Hanya saja nasibnya cukup menyedihkan. Oh tidak, ibuku ada di kota Tianyuan. Aku akan pergi menyelamatkannya. Masalah ini muncul karena menyelamatkanku. Lagi pula, kota Tianyuan berada di bawah yurisdiksi Akademi Maple Journey. Aku tidak akan berdiam diri. Pergi, kumpulkan 100.000 murid elit dari Akademi Maple Journey dan ikut denganku ke kota Tianyuan untuk menyelamatkan Ibu Lin dan Run. Jalan. Lin Entian, si tidak berguna itu, menggunakan jimat ki spiritual untuk melumpuhkan akar spiritual Feng Er. Sekarang dia bersembunyi di luar. Tidak berani kembali ke kota Tianyuan. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukumnya? Kakak kedua, Xiao Tian dan aku, keduanya telah diusir dari keluarga Lin. Dia minta aku bantu ambil ramuan di pegunungan. Lagi pula, dia sudah menjadi manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Lin Feng? Dasar orang tua bangka. Dulu, anak mulan yang menggunakan jimat ki spiritual yang diberikan oleh Su Yuro untuk menghancurkan akar spiritualku. Tapi bukankah kamu baik-baik saja sekarang? Itu karena Tuan Changsheng menganugerahiku pil fondasi ki tingkat 6 dan juga batu spiritual kelas atas. Sekarang, tidak hanya kultivasiku pulih, tetapi aku juga telah menjadi Raja Pedang tingkat 49. Sekarang setelah kami menangkapmu, justru untuk memancing keluar si binatang kecil itu. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana dia masih bisa hidup dan keluar dari keluarga Lin. Penjaga, bawa dia ke halaman belakang. Dan si Tuan Lin Yunglong itu, kunci mereka bersama. Kakak kedua, Lin Feng, kalian bersaudara. Betapa kejamnya kau. Feng Er, kita tidak tahu berapa lama kita menunggu hari ini. Keluarga Lin akhirnya milik kita sekarang. Luar biasa. Ayah, meskipun kita sekarang bersekutu dengan Istana Langit Matahari Bulan, tetapi mereka sudah kehilangan dukungan Kaisar Pedang Changqing. Mereka pasti akan dibagi-bagi oleh alam suci lainnya di masa depan. Namun, sekarang setelah aku dan Tuan Muda keluarga Duan Yuzuan memiliki hubungan yang baik, dan keluarga Lin kita sekarang menjaga gerbang selatan kota Tianyuan. Jika aku pergi dan menghubungi Tuan Muda Duan, dan kita menangkap Su Yurong, keluarga Duan pasti tidak akan memperlakukanku dengan tidak adil. Bagus, Feng Er, keluarga Lin akan menjadi milikmu di masa depan. Kau bebas putuskan apa saja yang kau temui. Aku akan menunggu di si tidak berguna Lin Entian itu kembali. Ayah, yakinlah. Jika hanya Istana Langit Matahari Bulan, aku masih bisa sedikit melawan. Tapi sekarang ada kekuatan lain, mengepung kota Tianyuan. Jika kita terus bertarung seperti ini, puluhan ribu pendekar pedang di dalam kota Tianyuan akan segera habis. Apa yang harus kulakukan? Su Yurong, kau juga punya saat-saat kau takut. Lin Feng, keluarga Linmu menjaga gerbang selatan. Namun kau diam-diam berkolusi dengan keluarga Duan, mengkhianati kota Tianyuan. Kau dan ayahmu, dan kau bahkan menangkap Ibu Lin Entian dan memenjarakan kepala keluarga Lin. Apakah kau bahkan manusia? Tidakkah kau takut Lin Entian akan datang mencarimu? Nona Su Yurong, aku sekarang adalah akar roh tingkat 6. Seorang Raja Pedang tingkat 49. Terlebih lagi, keluarga Duan dan keluarga Linku sudah membentuk aliansi. Apa kau pikir aku akan takut pada si tidak berguna Lin Entian itu? Terlebih lagi,
Jika si tidak berguna itu tidak memiliki jimat ki spiritual, dia tidak akan berarti apa-apa. Kita semua salah. Lin Entian jauh lebih dari yang terlihat. Bisakah dia bersaing dengan keluarga Duan kita? Kau dan aku sudah punya pertunangan. Jika kau memimpin keluarga Su hari ini, untuk menyatakan kesetiaan kepada keluarga Duan kita, dan memenuhi pertunanganmu dengan tuan muda ini, maka aku pasti akan melindungi keluarga Su. Nona Su Yurol. Orang bijak beradaptasi dengan zaman. Lagi pula, Kaisar Pedang Changqin meninggal tepat di sini di kota Tianyuan. Kematian seorang Kaisar Pedang. Apa kau pikir kota Tianyuan yang kecil ini bisa menahan kemarahan besar dari Istana Langit Matahari Bulan? Jika aku begitu mudah ditaklukkan, apakah aku masih Su Yuru? Meskipun Lin Entiat melumpuhkan kultivasiku, pengawal pribadiku, semuanya adalah 3 raja. Apa yang kau punya untuk melawan mereka? Duan Yuzuan, tidakkah kau takut pada gurumu? Tidakkah kau takut pada Lin Entian? Lebih baik kau tidak menyebutnya. Begitu kau menyebutnya, aku jadi marah. Lepaskan aku. Pernikahan kita buka untuk kau putuskan. Jika kau melayaniku dengan baik, maka aku pasti akan melindungi keluarga Su. Jika tidak, keluarga Su akan dihapus dari catatan. Bawa dia pergi. Upacara besar akan diadakan pada hari yang dipilih. Di mana Bibi? Ibuku pasti telah diculik. Di kota Tianyuan ini. Dengan siapa kau punya dendam? Kurasa aku tahu siapa itu. Kalian semua tetap di sini dan berjaga. Aku akan segera kembali. Lin Mingyul, Lin Feng. Keluar sini. Lin Entian, kau akhirnya datang mengetuk pintuku sendiri. Kepala keluarga ini sudah lama menunggumu. Penjaga, bawa jalang Qin Yuqian itu. Dan si Lin Yunlong itu ke sini. Xiao Tian, Ibu, cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Lin Entian, apa yang kau lakukan kembali? kakek. Lin Entian, aku menyarankanmu untuk segera mengakhiri hidupmu sendiri. Jangan tunggu aku bergerak. Anjing tua aku juga akan menasihatimu sekali. Lepaskan mereka segera. Mungkin aku bisa membiarkanmu mati. Tanpa terlihat begitu jelek. Sepertinya kata-kata lebih lanjut tidak berguna. Lin Entian, hari ini aku akan membuat cabang utamamu. Benar-benar kehilangan semua keturunan. Apakah ini masih si sampah itu? Lin Entian. Dia mengalahkan kepala keluarga dalam satu gerakan. Betapa mengerikan. Xiao Tian. Apakah kau Xiao Tianku? Ibu. Bagaimana kau bisa melupakan anakmu sendiri? Kau benar-benar Xiao Tianku. Di alam kultivasi apa kau berada? Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Kakek. Sudah kubilang sejak lama. Sekarang fakta membuktikan bahwa Anda salah. Aku salah sebelumnya. Kakek sudah tua dan pikun. Aku sudah tak mampu memimpin keluarga Lim. Mulai sekarang, kau akan menjadi kepala keluarga Lim. Aku Lin Entian, tak suka cara lama. Biar aku urus si anjing tua dulu. Xiao Tian. Xiao Tian, aturan keluarga Lim. Kau tidak boleh melukai sesama anggota klan. Kakek, apakah Anda sudah lupa? Aku bukan lagi anggota keluarga Lin. Lin Entian adalah paman kedua. Kau punya mata tapi gagal mengenali naga sejati. Tatapan anjingmu itu merendahkan orang lain. Ampuni aku. Di mata Anda. Bukankah aku hanya orang tak berguna tanpa akar roh? Sekarang bahkan seorang kaisar pedang seperti Changqing. Cukup dengan kata-kataku dia tumbang. Apalagi anjing tua sepertimu. Xiao Tian, jadi kaisar pedang Changqing mati di tanganmu. Aku hanya melumpuhkan akar rohnya. Jadi begitu. Kau pertama melumpuhkannya, dan kemudian penjaga kecil dari rumah tuan kota, baru kemudian menghabisinya. Lin Entian, tidak. Tuan Lin Entian, ampuni aku. Biarkan saja aku pergi seperti kentut. Putra Anda Lin Feng mencoba membunuhku berkali-kali. Atas nama kekerabatan aku biarkan dia hidup. Namun Anda berani menyentuh ibuku. Entian. Paman kedua tahu dia salah, ampuni nyawaku. Mati anjing tua. Ibu.
Jurus pedang pelarian, itu jurus khas milik Kaisar Pedang. Kalian begitu kuat. Mengapa Anda datang ke keluarga Lim? Ibu, kakek. Dua orang ini adalah orang-orang kita sendiri. Ini yang Xiaoni. Halo Paman dan Bibi. Aku pengikut kecil Lin Entian. Panggil saja aku Xiaoni. Gadis ini cukup menarik. Dan yang ini. Kenapa dia terlihat sedikit familiar? Ibu ini Zhu Er. Juga dikenal sebagai Kaisar Pedang Ningzu. Dan dia akan menjadi menantu perempuan Anda di masa depan. Kaisar Pedang Ningzu. Kaisar Pedang Ningzu. Mungkinkah dari Akademi Mapel Jernih? Kaisar Pedang Ningzu. Anak itu Lin Entian. Dia bahkan berhasil mendapatkan seorang Kaisar Pedang. Saya tidak salahkan. Salam Ningzu. Kakek Bibi. Sama sekali tidak. Sebelumnya, ketika kami memuja Kaisar Pedang, itu selalu melalui potret dan patung. Hari ini, kami akhirnya bisa melihat orang aslinya. Ya, itu benar-benar seperti mimpi. Kecantikan Ningzu melampaui lukisan. Tak heran dia nomor 1 di benua 9 langit. Bocah kurang ajar kau. Kau bahkan berani menyerang seorang Kaisar Pedang. Ibu, sekarang di benua 9 langit. Aku juga memiliki reputasi, cepat atau lambat. Namaku bakal menggema di benua 9 langit. Untuk dijodohkan dengan seorang Kaisar Pedang sebagai istri. Itu masih lebih dari cukup. Lihat betapa senangnya dirimu. Tapi jika ayahmu tahu bahwa kau sekarang sukses, bahkan di dalam peti matinya, dia akan tertawa terbahak-bahak. Ibu. Pil pengumpul roh, sekarang tinggal darah naga 10.000 tahun. Jika memungkinkan, kau harus mengelilingi benua, Bibi dan kota Tianyuan. Serahkan mereka padaku untuk dilindungi. Aku telah sementara menekan penyakit ibuku. Namun, untuk menemukan naga hitam 10.000 tahun ini, jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Terlebih lagi, kekuatan kota Tianyuan dan beberapa alam suci besar sangat berbeda. Ini adalah tempat di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang di sini dibantai. Aku juga tidak bisa membiarkan murid-murid Akademi Clear Maple jatuh ke dalam bahaya. Entian, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Jangan khawatir, aku akan selalu di sisimu. Jadi apa rencanamu sekarang? Aku punya ide yang mampu mengatasi pertahanan kota Tianyuan yang kurang. Ide apa? Ide apa? Hanya saja uangnya mungkin tidak cukup. Uang apa itu uang? Itu adalah tiket roh dari duniamu. Apa ini? Ini adalah komputer tablet. Aku ingin menukar mata uang. Apa itu mata uang? Di alam kami, dolar as dipakai sebagai alat tukar barang. Di benua 9 langitmu, itu adalah tiket roh yang digunakan untuk menukar barang. Hanya saja di alam kami, tiket roh tidak bisa digunakan secara langsung. Mereka perlu ditukar di kantor penukaran antar alam untuk mengonversi keduanya. Sial, kau punya 18 juta tiket roh? Bisa ditukar dengan 300 miliar USD. Sepertinya benua 9 langitmu. Dah beli tiket roh cukup bagus. Lalu apa? Ikutlah denganku. Tunggu dulu temanku, jangan terburu-buru. Tunggu aku menanganinya. Mari kita beli beberapa sampel untuk dilihat. Ini adalah AM416. Nama lengkap senapan otomatis AM416. Ia memakai The film was prinsip otomatis berbasis gas. translated and Dengan narrated baut by berputar, M-Media. ia bisa menembak dalam tembakan tunggal atau rentetan. Kekuatannya sangat besar. Temanku, bagaimana kekuatan magasin ini? Proyektil-proyektil kecil ini bisa fatal bagi yang di bawah tingkat 30 dan secara efektif menyerang mereka yang di tingkat 40. Terlebih lagi kecepatan pelurunya sangat cepat. Menurutku kerusakannya cukup besar. 4 alam suci agung ditambah keluarga Duan. Meskipun mereka memiliki beberapa juta praktisi pedang, kebanyakan dari mereka berada di bawah tingkat 30. Jika ada cukup banyak benda ini, itu juga akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ada berapa banyak ini? Temanku, aku hanya seorang tingkat rendah. Pelampau pengalaman. Dengan wewenangku, aku bisa mendapatkan paling banyak 20.000 unit dan 5 juta butir amunisi. Itu sudah cukup. Ada yang lain. Selain itu,
Ini RPG peluncur granat berpendorong roket. Kekuatannya sepertinya bahkan lebih besar. Selevel serangan penuh Raja Pedang 50. Ada berapa banyak ini? Aku bisa mendapatkan 200 unit dan 5.000 butir amunisi. Ini ditambah benda penyembur api itu. Seharusnya cukup untuk mempertahankan kota Tianyuan. Oh ya, apakah ada senjata yang bisa menargetkan? Pendekar pedang dan kaisar pedang. Untuk yang mulia pedang, aku bisa melintasi alam dari jarak jauh dan meminta 2 putaran dukungan tembakan. Itu seharusnya tidak masalah. Tapi untuk kaisar pedang, itu agak sulit. Kaisar pedang setidaknya akan membutuhkan rudal. Benda-benda ini ada di duniaku, di bawah kendali ketat. Lalu berapa banyak tiket roh yang dibutuhkan ini? Berapa banyak tiket roh yang tersisa? Semua benda ini digabungkan, akan berharga kurang dari 1 miliar USD. Tapi ketika aku melintasi alam, aku juga harus cari keuntungan kan. Jika aku meminta 2 putaran dukungan tembakan jarak jauh, itu akan membutuhkan banyak USD. Sudah sangat sedikit yang tersisa. Sisanya sudah kuberikan semua padamu. Atur itu. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Xiao Tian. Xiao Tian. Beberapa keluarga besar di kota Tianyuan. Semuanya bersedia bersatu. Dan mematuhi perintah keluarga Lin kami. Namun keluarga Su. Bagaimana dengan mereka? Suluro dia tidak bersedia. Gadis itu ditangkap oleh Lin Feng dan Duan Yuzuan. Saya dengar mereka akan segera menikah. Sekarang keluarga Su berantakan. Seperti naga tanpa pemimpin. Tidak, Roar tidak bisa menikahi Duan Yuzuan. Aku harus pergi menyelamatkannya. Zuel. Dia sudah bertunangan dengan Duan Yuzuan. Dan pernikahan mereka juga yang dia harapkan. Lin Entian, kau benar-benar salah paham pada Roar. Perasaannya padamu tidak pernah berubah. Hanya saja sebagai muridku, dia memikul tanggung jawab atas Akademi Maple Journey, ratusan ribu nyawa murid. Akulah yang membuatnya meninggalkanmu dan menikahi Duan Yuzuan. Ini bukan dia yang melanggar janji 3 tahun. Atau membuatku menderita di pegunungan makam pedang. Atau menyebabkan ibu dan saya diusir dari keluarga Lin. Yang menyebabkan ibuku kondisinya memburuk. Lin Entian, apakah kau benar-benar ingin kehilangannya? Kakek, instruksikan keluarga-keluarga lain untuk mengikuti An Xiaoni dan berlatih dengan Rajen. Baiklah. Lin Entian, Bagaimana persiapanmu untuk formasi pedang langitku? Bagaimana persiapanmu? Melapor kepada Yang Mulia, kami 4 alam suci agun. Kami 5 alam suci agun telah menguras seluruh harta keluarga. Menurut diagram formasi yang Anda berikan, formasi pedang sudah dipasang. Hanya saja kami tidak tahu bagaimana cara memancing orang itu ke dalam formasi. Untuk memancing pemilik pedang suci tanpa batas ke dalam formasi, kita harus memiliki pemilik mutiara cahaya biru. Mutiara Ashe Luminous, bukankah itu artefak paling berharga Akademi Clear Maple? Mungkinkah pemiliknya adalah Ningzu? Jika memang begitu, Yang Mulia hamba ini punya rencana cemerlang. Roar, jangan khawatir. Gurumu pasti akan menyelamatkanmu. Kesalahpahaman antara kau dan Entian. Gurumu juga akan melakukan yang terbaik untuk itu. Lepaskan aku. Ada apa? Aku adalah lelakimu. Tidak bisakah aku senang-senang? Roar. Guru kau di sini. Kau bajingan, lepaskan dia. Kaisar Pedang Ningxio. Terpancing begitu cepat. Benar-benar ingin menyelamatkan muridmu. Siapa kau? Hanya dengan mereka. Sama sekali tidak mungkin untuk melukaiku. Yang Mulia ini berasal dari luar 9 langit. Dewa Pedang Langit. Dewa Pedang Cakrawala. Kau adalah orang itu yang mencuri ciptaan langit dari Yang Mulia Pedang tanpa batas. Dewa Pedang Cakrawala. Kau adalah pemilik mutiara cahaya biru. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja kami ingin menemukan pemilik pedang suci tanpa batas. Siapa pemilik pedang suci tanpa batas? Sepertinya kau juga tidak tahu. Tapi itu tidak masalah. Dia akan datang mencarimu. Kunci duo guru dan murid ini ke dalam formasi pedang langit. Yang Mulia tua. Aku belum selesai bersenang-senang. Baiklah, kalau begitu tinggalkan dia di sini. Terima kasih Yang Mulia. Menjauh. Roll N. Hari ini aku akan membuatmu merasa senang.
Siapa itu? Lin Entian. Lin Entian, tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi menyentuh wanitamu lagi. Lin Entian, aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan membiarkanmu menjadi ayah baptisku. Ayah baptis, tolong ampuni aku. Sampah tak berguna tidak pantas hidup. Lin Entian. Mengapa kau baru datang sekarang? Aku hampir menyerahkan diriku pada binatang buas Duan Yuzuan itu. Aku tidak di sini untuk menyelamatkanmu. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Kau masih tidak mau memaafkanku. Kita ditakdirkan untuk bertemu tetapi tidak untuk bersama. Zuer dan aku sudah seperti suami istri, hanya belum resmi. Kalian berdua sudah. Inilah yang bisa kulakukan untukmu. Hal terakhir, perang besar sudah dekat. Situasi keseluruhan lebih diutamakan. Mari kita bersama-sama bertahan melawan musuh asing. Tapi, seseorang telah tiba di pihak mereka. Sosok yang sangat tangguh, yang menyebut dirinya Dewa Pedang Langit. Dia menangkap guru dan ingin memancing keluar pemilik pedang suci tanpa batas. Jika kau pergi sendiri, aku takut kau tidak akan sebanding dengannya. Dewa Pedang Cakrawala, tidak. Zuer berkata, benua 9 langit dan dunia 9 yuan terpisah. Dia tidak mungkin bisa datang. Tuan muda, bagaimana kenikmatanmu? Bukankah kau bilang kau akan memberikan Suyurol kepada para saudara, agar mereka bisa bergantian menikmati? Gadis yang beruntung. Saudara-saudara, coba tebak siapa yang kulihat. Lin Entian. Datang ke kediaman Duan kau cari mati. Kakak Lin Feng, apakah ini orang yang kau bicarakan? Orang dari keluargamu yang membuang akar spiritualnya. Kau si pecundang yang tunduk pada Suyuru, seperti anjing. Namanya Lin Entian kan? Kau telah membuat semua saudara tertawa. Namun dia sudah diusir dari kediaman Lin kamu. Sekarang dia hanyalah anjing liar kecil yang berkeliaran di luar. Dia mungkin lapar sekarang. Dan datang ke kediaman Duan mencari makanan, bukan? Jadi dia hanyalah anjing liar kecil. Cepat berlutut. Merangkaklah ke sini dan jilat kakiku. Sampai bersih untukku. Aku baru saja menginjak kotoran anjing. Apakah kau yang buang air besar itu, nak? Cepat jilat sampai bersih sendiri. Sampang. Wanita yang kau sujudkan akan segera menjadi mainan kami. Kau bisa menonton dari samping nanti. Baik. Sampah ini tidak bisa memadatkan pedang roh kelahiran. Dia mengeluarkan lempengan besi yang begitu tebal dan besar. Berpikir semakin besar aksesorinya, semakin mengintimidasi. Sudah selesai bicara. Selesai. Kau suka bicara omong kosong. Meskipun dia pernah menjadi wanitaku. Dia bukan seseorang yang bisa kau hina. Mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Entian, apakah kau menggunakan jimat spiritual lagi? Karena kau akan mati. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Sebenarnya aku memiliki 99.999 tingkat. 99.999. Bagaimana itu mungkin? Kecuali satu yang alam kultivasinya. Aku tidak tahu jenis apa itu. Selain Dewa Pedang Langit. Di benua 9 langit, meskipun ada legenda Dewa Pedang tingkat 100, tapi semua orang tahu bahwa tingkat 99 sudah menjadi batas yang kami para pendekar pedang kejar sepanjang hidup kami. Tingkat 999.999. Kau berbohong. Berbohong padamu. Kau ini apa? Baiklah, karena kau tahu rahasiaku. Pergi ke bawah dan bergabunglah dengan ayahmu. Kau membunuh ayahku? Tidak. Jangan pernah berpikir untuk bermain-main dengan pikiran. Aku bukan anak berusia 3 tahun. Aku sekarang memiliki akar spiritual tingkat 6. Seorang raja pedang tingkat 49. Lin Entian, bersiaplah menghadapi kemarahan seorang raja pedang. Lin Entian, cepat pergi selamatkan guru. Aku akan pergi menyelamatkan Zuer. Namun saat ini, kota Tianyuan dan Akademi Mapel Jernih, 100.000 murid, terbagi dan terkepung. Aku harus pergi dan meredakan pengepungan. Lalu, apakah kau punya strategi untuk mengalahkan musuh? Dewa Pedang Langit yang mereka undang kali ini menangkap guru dalam satu gerakan. Apakah kau punya kepercayaan diri? Kepercayaan diri. Dewa Pedang Cakrawala dan Yang Mulia Pedang Wuji. Apakah mereka sosok biasa? Dewa Pedang Cakrawala adalah master dari balik 9 langit. Yang Mulia Pedang Wuji membuka dunia ini untuk kita. Menurutmu, apakah aku punya kepercayaan diri? Lalu apa yang harus kita lakukan?
Kita harus mencari terlebih dahulu pemilik pedang suci tanpa batas. Lalu bagaimana kita bisa menemukan pemilik pedang suci tanpa batas dan menyelamatkan guru? Meskipun aku tidak bisa menemukan pemilik pedang suci tanpa batas, aku akan tetap pergi menyelamatkan Zuier. Saudaraku, semua peralatan sudah siap. Setelah pelatihan, 20.000 orang kini mahir menggunakannya, M416 dan RPG. Xiao Tian. Mereka sudah mulai menyerang kota Tianyuan. Tuan Muda Lin, bukankah kita hanya melempar telur ke batu? Kota Tianyuan sudah tamat. Mari tangkap penjaga pembunuh. Kaisar Pedang Changqing Mao. Ya Tuan Muda Lin, bisakah barang-barang nona muda ini diandalkan? 20.000 melawan 3 juta keunggulan. Keuntungan masih ada di pihak kita, tentu saja. Tuan Muda Lin, bukankah kamu bercanda? 2.000 melawan 3 juta. Bagaimana mungkin keuntungan bisa ada pada kita? Apa? 2.000 orang melawan 3 juta? Sudahlah, aku akan pergi ke medan perang dan bertarung dulu. Jika kita bisa bertahan sesaat, maka itu adalah sesaat. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk pergi. Tunggu sampai medan perang dibersihkan sebelum kau pergi. Lin Entian, aku akui kau adalah seorang jenius. Tapi 2.000 orang melawan 3 juta. Kau sama sekali tidak punya peluang untuk menang dan membersihkan medan perang. Kau benar-benar percaya diri. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Bagaimanapun penjaga ini tidak boleh dibunuh. Dia juga harus dipuji. Berikan dia 10.000 batu roh. Jadikan dia pahlawan kota Tianyuan. Sampaikan ini. Nanti aku lihat siapa yang berani ucapkan itu. Pendekar pedang tingkat rendah tak mungkin mati. Kaisar pedang. Bagus. Semuanya ikuti aku ke tembok kota. Kota Tianyuan benar-benar jatuh oleh tanganku. Aku benar-benar mempermalukan leluhurku. Lihat saja. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Berhenti. Ini, benda-benda mengerikan apa ini sebenarnya? Kekuatan mereka ternyata begitu besar. Benda apa itu di tangan mereka? Bagaimana ini mungkin? Kota Tianyuan selamat. Cepat saudara-saudara serang. Tuan, ini apa ini? Bersiaplah untuk memulai serangan putaran kedua. Yang Mulia Pedang dan Raja Pedang serbu ke depan. Kalian harus membantu Yang Mulia Tua menarik keluar pengguna pedang suci tanpa batas. Pedang suci tanpa batas untukku. Kalian berdua silakan. Baik. Lin Entian, apakah kau melihat itu? Kita akan segera mendapatkan kembali inisiatif. Kamu kalah. Xiaomi, mari kita lakukan gelombang. Apa itu namanya serangan api menyeluruh? Alam benua 9 langit. Selatan kota Tianyuan. Dalam radius 50 km. Panggil brigade gabungan berat. Semua peluncur roket. 1 putaran tembakan penutup. Benda apa ini sekarang? Oh tidak, mereka di sini. Xiao Tian, kita bisa mulai memanen sekarang. Jinlin Luyao, seluruh lini depan mereka sudah runtuh. 20.000 orang melawan 3 juta. Mereka benar-benar menang secara ajaib. Tuan Muda Li, mulai sekarang. Penguasa kota Tianyuan. Seharusnya adalah kamu. Kamu benar-benar hebat. Aku mengagumimu. Seperti sungai yang bergelora, mengalir tanpa henti. Ya Tuan Muda Li, kamulah yang mematahkan aturan besi pendekar pedang rendah. Tidak bisa mengalahkan pendekar pedang tingkat tinggi. Kota Tianyuan yang kecil telah menjadi terkenal di 9 langit. Ya Tuan Muda Li, kamu seharusnya menjadi penguasa kota. Kami semua setuju. Kamu jadilah penguasa kota. Semuanya ambisiku tidak di sini. Penguasa kota seharusnya tetap penguasa kota lama. Selanjutnya kita akan membersihkan medan perang dan mengumpulkan semua rampasan perang di satu tempat. Kita akan mendirikan sekte Tianyuan. Bertahun-tahun kemudian, sekte Tianyuan pasti akan menjadi tanah suci yang hebat. Pergi. Bersihkan medan perang. Singkirkan musuh yang tersisa.
Maaf, aku masih perlu berubah menjadi Nage. Aku tidak bisa mati. Naga hitam 10.000 tahun telah muncul. Jadi itu kau. Benar-benar kau. Jiang Sheng, itu kamu. Lin Entian, enyahlah. Hati-hati, atau aku akan menghajarmu. Pukul aku. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk meminta beberapa tetes darah naga hitam 10.000 tahun. Bagaimana kamu tahu? Aku adalah naga hitam 10.000 tahun. Kau belut tua, kau bersembunyi dengan cukup baik. Kali ini aku akan melepaskanmu. Lain kali aku menangkapmu. Siapa tahu kapan itu akan terjadi. Darahku sangat berharga. 1 tetes darah membutuhkan 100 tahun untuk pulih. Jika tidak berharga, mengapa aku menginginkannya? The Hei, film apa was yang kamu katakan translated sangat masuk and akal. narrated Tapi by bagaimana M jika aku Media. tidak memberikannya? Kalau begitu aku harus mengambilnya sendiri. Namun setelah aku mengambilnya, apakah kau hidup atau mati? Aku tidak bisa menjamin. Akan kuberikan. Tapi kamu harus merahasiakannya untukku. Aku tahu kau adalah salah satu bahan untuk pil pengumpul roh. Itulah mengapa kau begitu penakut dan berhati-hati. Tidak perlu bertarung. Aku akan melakukannya sendiri. Kini aku punya darah naga hitam 10.000 tahun. Selama aku bisa menyelamatkan Zui Er dan membuat pil pengumpul roh, penyakit ibu akan sembuh. Junior formasi pedang langitku bisa mengembalikan segala sesuatu ke asalnya. Setelah diaktifkan itu tidak bisa dihentikan. Pada saat itu kamu akan berubah menjadi wujud asli mutiara biru bercahaya. Pada titik ini, semua urusan cinta dan kasih sayang di dunia ini akan tidak relevan bagimu. Cakrawala tua, ketika Lin Entian datang, kau pasti tidak akan lolos begitu saja. Kau akan menanggung akibatnya. Maksudmu Lin Entian itu adalah tuan rumah pedang suci tanpa batas kan? Tidak. Hanya saja dia, meskipun dia tidak memiliki akar spiritual, dan kultivasinya hanya di tingkat 10. Di mataku, dia adalah keberadaan yang paling kuat. Tidak punya akar spiritual. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akar spiritual adalah sumber kultivasi di 9 langit dan 9 dunia Yuan. Tanpa akar spiritual, dia hanyalah seekor semut. Dulu pedang suci tanpa batas punya akar spiritual tingkat 10. Aku baru sampai 9,5 tingkat. Meskipun hanya selisih setengah tingkat, dia bisa berkultivasi hingga tingkat 1000. Sementara aku hanya bisa berkultivasi hingga tingkat 999. Jika dia tidak menciptakan langit dan bumi, sangat merusak asalnya. Bagaimana yang mulia bisa bangkit? Bagaimana aku bisa menjadi Dao Surgawi? Kau memang seperti yang dikatakan legenda. Tercela. Tercela. Mengapa dia lebih kuat dariku? Mengapa Si Huan mencintainya? Karena kau adalah penjahat yang tercela dan tak tahu malu. Itulah mengapa cintamu tak terbalas. Junior, jangan berdebat dengan yang mulia ini. Pada saat itu, aku akan mengubahmu menjadi mutiara biru bercahaya untuk memancing tuan rumah pedang suci tanpa batas. Lalu aku akan menempa kalian berdua bersama. Seluruh dunia 9 Yuan dan benua 9 langit akan menyatu menjadi satu. Dan aku bisa menjadi Dao Surgawi yang sejati. Yang mulia Tuan, kita kalah. Bagaimana itu mungkin? 3 juta, bahkan menyembelih babi pun akan memakan waktu setahun. Bagaimana mungkin kita bisa kalah? Aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan senjata aneh itu yang bisa memanggil api mengamuk pembakar langit dan membakar 3 juta anggota aliansi alam suci seketika mereka tercerai-berai. Yang mulia Tuan, senjata-senjata ini, aku menyita beberapa. Benda-benda ini, meski tak bisa membunuh pendekar pedang tingkat tinggi, orang biasa bisa jadi kuat hanya lewat jari mereka. Untuk menewaskan pendekar tingkat 30 hingga 40, sungguh luar biasa. Yang mulia Tuan, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan rumah pedang suci tanpa batas yang kamu sebutkan masih belum muncul. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah seseorang dengan tingkat 999. Seorang pemuda memegang Big Iron. Tingkat 999. Bagaimana itu mungkin? Apa itu Big Iron? Benua 9 langit, yang tertinggi hanya tingkat 100. Siapa yang mungkin bisa mencapai tingkat 999?
itu karena kau terlalu bodoh. Yang mulia ini juga memiliki tingkat 999,5. Sangat dekat dengan tingkat 1000. Begitu seseorang mencapai tingkat 1000, seseorang akan menjadi Dao Surgawi. Apa itu? Itu terlihat agak aneh. Bagaimana? Itu mereka. Dan Kaisar Pedang Ningzu. Zuer, di mana kau? Kakak, berhentilah berteriak. Tuan Ningzu tidak bisa mendengarmu. Mengapa tidak ada gambar? Jadi di mana sebenarnya Zuer? Tepat di kedalaman hutan lebat. Baiklah, mari kita pergi. Bagaimana bisa benua 9 langit selalu memiliki beberapa hal aneh, tapi itu tidak terlalu penting. Energi spiritual adalah milik benua 9 langit. Kekuatan paling penting. Yang mulia tua, lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, kalian semua tunggu saja kematian. Guru, Lier, kamu masih hidup. Bagaimana bisa kau, Nak? Mengapa kau tidak berlutut lagi? Kau berlutut dengan cukup patuh sebelumnya. Itu adalah kesalahan. Yang mulia tua, kami salah sangka Anda. Yang mulia tua itu dia. Dia menyamar sebagai Anda dan membuat kami melakukan hormat besar. Yang mulia tua. Dia membunuh putraku sendiri, aku. Aku meminta untuk pergi berperang. Tunggu. Nah, Ningzu, apa hubunganmu dengannya? Tentu saja dia kekasihku. Dewa Pedang Cakrawala ini. Bagaimana bisa terlihat seperti Kaisar Pedang Nirvana? Aku mengerti. Kau telah merencanakan selama ratusan ribu tahun. Hanya untuk membuat seseorang mengonsumsi pil terlarang ini. Dan kemudian merasukinya. Kau bilang kau kekasihnya. Tapi dia adalah seorang kaisar pedang tingkat 99. Dan kau adalah seorang yang tidak berguna tanpa akar spiritual. Kalian berdua sama sekali tidak cocok. Segera enyah dari pandanganku. Yang ditunggu oleh kursi ini adalah reinkarnasi dari orang tua tanpa batas. Pembawa dari pedang suci tanpa batas. Siapa bilang kultivasi butuh akar spiritual? Tentu saja. Akar spiritual adalah asal mula mengolah energi spiritual. Aku juga berpikir begitu sebelumnya. Namun kemudian aku menemukan, bahkan tanpa akar spiritual, aku juga bisa menjadi master tak tertandingi. Itu kau. Yang mulia tua. Dia hanyalah sampan. Bagaimana bisa kau juga takut? Dia menyamar sebagai Anda beberapa kali. Di alam semesta hampa, kaulah yang memegang kipas besi besar. Jadi ternyata, kau adalah yang ada di dunia hampa. Yang disebut surga itu. Mata yang mengintipku sebelumnya. Itu juga kau. Tidak heran orang yang mulia ini awasi. Adalah pembawa dari pedang suci tanpa batas milikmu. Jika kau bukan pembawa dari pedang suci tanpa batas, mengapa kau berada di tingkat 999? Apel, dia benar-benar memiliki tingkat 999. Kalau begitu itu berarti, yang kutemui di kota Tian Yuan sebelumnya, itu juga dia. Tingkat 999 ini, aku hanya berada di tingkat 89. Masih kurang 910 tingkat. Lupakan saja. Jika aku Duan Yuzuan mati, biarlah begitu. Anggap saja aku ayahnya tidak pernah melahirkannya. Lin Entian, kau memiliki tingkat 999. Jadi ternyata dia dan aku sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Tingkat 999. Tingkat 999. Ini terlalu mengerikan. Ini adalah tiket roh yang tersisa dari sebelumnya. The film Setelah was mengonversinya ke translated dolar and as, narrated itu by terlalu M menggoda. Media. Aku tidak bisa menahan diri. Ini untukmu. Tingkat 999. Kau terlalu meremehkanku. Apakah kau mungkin memiliki tingkat 999,5? 999,5 tingkat. Itu batasmu. Mungkinkah kau sudah menembus ke tingkat 1000? Tingkat 1000. Cukup untuk membuatnya terkesiap kaget. Sepertinya yang disebut surga ini sama sekali tidak istimewa. Orang tua Cakrawala, bebaskan Zuer segera. Kalau tidak kali ini, tidak semudah membuatmu menangis karena pukulan. Sesederhana itu. Biarkan dia pergi. Yang mulia ini akan menjadi langit dari dunia 9 yuan dan benua 9 langit. Kali ini aku akan memastikan kau mati sepenuhnya. Tunggu. Dua yang mulia tua. Ketika kalian para abadi bertarung, kami para junior tidak akan ikut campur baik. Kami akan pergi duluan. Dua yang mulia tua, kami akan pamit dulu. Tunggu. Formasi pedang cakrawala membutuhkan beberapa roh formasi. Roh susunan. Itu berarti tubuh jadi pemandu. Sebagai pengorbanan untuk menyediakan energi bagi formasi pedang. Yang mulia tua, kau tidak mungkin mencoba untuk mengorbankan kami kan? Apakah yang mulia ini perlu menyebutkan orang lain? Lari.
Nah, formasi pedang cakrawala tidak bisa menahannya lagi kan? Ini baru permulaan. Sialan, bagaimana tingkat ini meningkat? Energi spiritual semakin kuat. Tingkat 9999. Apakah itu cukup untuk MG hancurkan MO? 9999 tingkat. Bagaimana mungkin? Orang tua cakrawala. Kau seharusnya tidak datang ke benua 9 langit ini. Mati. Nah, formasi ini diciptakan untukmu. Formasi ini terintegrasi dengan 9 langit. Selama 9 langit tidak binasa, tubuhku tidak akan mati. Selama formasi ini tidak binasa, yang mulia ini abadi. Beroperasi dengan kecepatan ekstrem. Formasi pedang cakrawala. Zuel. Lin Entian, apa kau tahu? Apa efek sebenarnya dari pil pengumpul roh? Ini menyembuhkan semua penyakit. Ini menghidupkan kembali orang mati. Pil pengumpul roh dapat membersihkan akar spiritual. Meningkatkan akar spiritual seorang fana menjadi akar spiritual tingkat ke-10. Sayang sekali, kau saat ini tidak memiliki akar spiritual. Itulah mengapa kau tidak bisa menahan energi spiritual yang kuat di dalam tubuhmu. Lin Entian, akar spiritualku diberikan olehmu. Sekarang, aku mengembalikannya padamu. Rue. Rue, Akar spiritualmu telah hilang. Kultivasimu benar-benar lenyap. Kau akan mati dalam formasi pedang ini. Lin Entian, aku tidak berutang apapun padamu sekarang. Apakah kau masih akan menyukaiku? Aku akan. Dengan kata-kata itu darimu, aku tidak punya penyesalan lagi. Kau harus menyelamatkan guru. Perlakukan dia dengan baik. Aku... Kakak, aku sudah membuka biro administrasi ruang waktu, saluran penyelamat darurat. Apakah kamu mau ikut denganku? Kau bawa Luli dan segera pergi. Aku akan membunuh lelaki tua firmament ini. Tapi aku masih berutang padamu. Cakupan daya tembak jarak jauh. Berutanglah padaku untuk saat ini cepat pergi. Zuel. Apa yang harus kulakukan? Keluarkan semua bahan pemurnian yang dibutuhkan untuk pil pengumpul roh cepat. Zuel. Sebenarnya aku adalah Mutiara Azure Luminous. Lin Entian, kau harus melindungi benua 9 langit. Lindungi rakyat jelata benua 9 langit. Zuel. Zuel. Rue. Aku tidak akan mengecewakanmu. Yang bisa membunuhku adalah pembawa dari pedang suci tanpa batas. Dan meskipun kau memiliki 9999 tingkat, tapi sayangnya kau hanyalah seekor semut, selalu bersembunyi di bawah 9 langit, menjalani keberadaan yang menyedihkan. Pedang suci tanpa batas. Anggota serikat keluar dari tubuhmu. Kau sebenarnya pembawa dari pedang suci tanpa batas. Jadi bagaimana jika aku adalah tuan rumah pedang suci tanpa batas? Jadi bagaimana jika aku bukan tuan rumah pedang suci tanpa batas? Kau dan aku sama-sama makhluk bebas. Mengapa kau bersemayam tinggi di atas 9 langit? Memperlakukan makhluk hidup seperti ilalang belaka. Mati. Formasi pedang cakrawala. 10.000 pedang kembali ke asal. Meskipun aku hanya memiliki 999,5 tingkat, namun semua energi spiritual di bawah 9 langit adalah milikku. Dan kau memiliki tingkat 9.999, tapi kau tidak bisa membunuhku. Siapa yang memberitahumu aku? Tingkat 9.999. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu.
Tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? 99.999. Ini terlalu keterlaluan. Terlalu keterlaluan tapi aku tidak ingin mati. Siapa yang memberitahumu aku? Tingkat 99.999. Aku. Tingkat 999.999. Pedang suci tanpa batas aku di sini. Kau seharusnya masih memanggilku Lin Entian. Oh ya, bagaimana kondisi ibuku? Jangan khawatir penyakit bibi. Di mana kita berada? Punya uang semua jeti anting. Aku memperkirakan dia saat ini di pusat kesehatan. Bermain mahjong dengan para lansia. 4 titik. Menang. Mengambil ubin lain tidak ada pilihan. Lalu bagaimana dengan Zui Er dan Ru Er? Rur, lihat yang ini bagus. Kakak, menurutku milikku juga bagus. Kalau begitu milikku juga bagus. Lin Entian pasti akan menyukainya kan? Mereka bahkan tidak bilang akan kembali menjaga rumah. Aku juga ingin keluar dan berkeliling. Kakak, kekuatanmu benar-benar terlalu kuat. Orang berbahaya di alam semesta. Keberadaan tingkat begitu kamu pergi ke sana, seluruh alam semesta bidang akan menghadapi keruntuhan. Apakah salahku jika kekuatanku terlalu kuat? Astaga. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini kan? Di dunia ini kaulah langit.